Kalau nggak mengimani Allah berarti apa segala macam kalian bilang berhala segala macam. Yaudah gini. Pak Manulang dengarkan orang Islam dulu bicara, nanti Pak Manulang baru ngomong. Udah saya dengar, tapi kalau kayak gitu Yaudah. pembicaranya nggak masuk akal. Kalau nggak Bapak apa, ini, selain Allah. Bapak ini kan bertanya kepada orang Islam. Berbicara kan bagaimana pandangan Islam toh. Maka orang Islam menjelaskan di dalam Islam Tuhan satu-satunya itu Allah. Di dalam Islam Bapak Iya, ya sabar dulu. Jangan dibahas yang itu. Mana Kami orang malu. paling banyak merusak peradaban orang, justru dia orang Islam lah. Boro-boro Yang aja menjajah, kalian bom. yang menjajah Boro-boro aja siapa? kalian bom, biar tahu. Yang menjajah negara kita siapa? Agamanya apa? Islam juga masuk Indonesia dengan Ya pertumpahan udah, darah. tunjuk datanya kalau Islam masuk dengan pertumpahan darah. Datanya siapa yang bilang itu? Mataram kalian apa? Apa namanya? Banyak itu. Tunjuk datanya. Tunjuk. Tunjuk kapan Anda itu alim paling ulama apa lah, paling sok tunjuk. pintar jadi anak kuliah. Bukan sok pintar, Anda berdusta, Anda berbohong. Anda ingin menyesat. Diambil sama Belanda. Ini aku tunjukkan kau datanya ya. Enggak usah kau tunjukkan itu, enggak usah kau tunjukkan itu. Malas aku nggak tahu. Kenapa? Malu, takut. Takut dengan fakta sejarah. Enggak Takut ada dengan itu. buku. Sudah takut dengan Klaim itu, buku. Tadi berbohong. Klaimmu itu klaimmu. Giliran klaimmu kau paksakan di hadapan kami untuk kami dengarkan. Giliran buku sejarah yang kau bawa kau tidak mau mendengarkan. Dari mana lo otakmu itu? Tengok dulu kayak Jume itu mengatakan bahwa orang Batak nggak jadi pahlawan Muslim Belanda itu. Benar. Nalar dulu pikiranmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Mak. Ya. Makanya kalau dikasih data tuh berkali-kali sama orang tengok. Ini pada dulu hampir tiap hari ku tengokkan ini. Kesalahan LAI yang diakui oleh orang LAI ini. Bentar ya. Nih. Ya. Dan tunggu.
Berarti selama ini saya sudah salah. Saya sebenarnya selain jadi pendeta, saya mengajar juga sekolah. Saya baru pensiun tahun lalu, baru mengajar 3 bulan lalu. Sudah diselesaikan, saya gabungkan Katolik bersama mereka semua gabung menerima nama Yahweh Elohim. Tuh. Tar. Kalau kita di Indonesia, Bentar nih. Ya. karena kami sudah salah menerjemahkan dari sejarah itulah. Tim penerjemah LAI merupakan seorang dosen teologi, Bapak Rasman Saragih, meminta maaf dan mengakui kesalahannya dalam menerjemahkan. Saya baru pensiun tahun lalu. Nih, kalian cari namanya, bentar. Ya, aku tunjukkan lagi dokumennya. Ini pernyataan langsung dari Bapak Rasman Saragih, bentar. Bentar ya, aku tunjukkan. Kami minta maaf karena kami Nih ya. Makanya kalian itu kalau mau diskusi bagus-bagus. Nih, Pak Rasman Saragih. Nah dia bentar. Bahkan sudah dituntut sama beberapa pihak. Salah satunya Mas Aldo menuntut ke LAI tentang terjemahan. Kalian ini kalau jemaat awam, kalian nonton aja dulu. Toh kitab kalian itu direvisi itu tandanya salah terjemahannya, ngerti nggak? Udah tahu kitabnya direvisi. Ntar aku kasih data dulu. Kitabnya jadi revisi, dia pula nanya. Ya. Jadi teman-teman ya, memang harus diakui LAI ini isinya manusia. Ya. Nih, taruh. Tuh. Kalian tengok nih. Nih, ini dari LAI ya. LAI sendiri ya nih. Nih. Lembaga Alkitab Indonesia. Ini situsnya indonesia.bible. Karena itu LAI mana ya? Bentar aku ambil dulu datanya. Pak Anwar Ceng ini. Sebentar. Nah ya, bentar. Bentar ya. Bawa pemerintah mana boleh ikut campur kalau bukan kapasitasnya. Pemerintah itu memfasilitasi kita umat beragama ini untuk beragama. Nah, jadi memangnya pemerintah ini tahu mana benar mana salah tentang terjemahan. Sebentar dulu, aku kasih kau data dulu. Saya hanya tanya, kau mau bahasa Indonesia enggak? Jangan melebar. Loh, saya ngaku bahasa Indonesia terus. Ya udah, jangan melebar narasimu. Lah terus Orang aku kau suruh, jadi kau suruh aku. Penonton 600 lebih nih. Iya, aku dari tadi. Budi, dari tadi aku menjawab. Aku mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa lingua franca. Nah terus, udah, selesai, jadi kalau bahasa agama pakai bahasa Indonesia gitu, terkutuklah kau di tiang salib, Budi. Terkutuklah kau di tiang salib. Enak aja kau paksa kami umat Islam ini mengakui bahasa kami. Tunjukkan narasimu, jangan melebar. Loh, orang yang ini kutunjukkan salah nilai. Kan udah kutunjukkan tadi kau minta mana? Udah kutunjukkan Rasman Siragih. Dia mengakui bahwa dia penterjemah LAI dan salah menerjemahkan kata Allah menjadi kata Yahweh. Mana kau ini? Tunjukkan. Kan aku tunjukkan tadi. Ini kutunjukkan bahwa di LAI pun terjadi besar-besaran orang-orang Kristen meminta supaya kata Allah diganti. Apalah ini orang-orang ini? Isi yang kau tunjukkan itu enggak kau perjelaskan. Ini kan aku bilang menolak kampanye kata Allah. Nih orangnya enggak koplak si Budi ini loh. Nih. Ya, kampanye menolak kata Allah dalam Alkitab. Nih.
Nih, jadi ada kampanye dari Kristen sendiri menolak kata Allah seperti Aldo dan kawan-kawan. Kristen sendiri yang menolak. Nggak tahu diri orang-orang Kristen ini loh. Kalian Jangan kan kau nggak geser-geser apamu itu. Kita juga nggak bisa membaca sampai seterusnya. Isinya Loh, apa? ini ya, kau tengok nih ya, Jangan kau kampanye putar-putar. peka buta. Kampanye menolak kata Allah. Dalam Alkitab dilancarkan kalangan tertentu, ya. Kalangan tertentu, oke. Iya dari Kristen. Makanya Iya, dia kalangan tertentu. nih kau tengok nih. Tertentu apa itu? Kalangan Apa- tertentu ini sektarian. Jangan lari-lari, jangan lari. Ini kalangan tertentu tuh sektarian kok lari-lari. Jangan lari-lari. Enggak, Ini kalangan tertentu, ini namanya baca sektarian. yang rapi, baca yang rapi, Setang, kau tengok ini ya. Oke, Kampanye baca. yang menolak kata Oke, Allah terus, dalam Alkitab ya. dilancarkan kalangan tertentu dengan memelintir fakta sesungguhnya tentang sikap pemerintah. Ini sikap pemerintah. Lalu yang sektarian itu siapa? Yang Jangan kalangan lagi, tertentu itu dulu, siapa? Aduh botol, Jangan ini lagi, pemerintah. Baca sampai Pemerintah. habis, baca sampai habis. Baca sampai Iya, habis. pemerintah RI tidak mempermasalahkan botol, yang mempermasalahkan itu kalangan Kristen, sektarian nih. Baca Siapa ya? terjemahan. Aduh, Baca, botol ini jangan orang kau lompat ini. ke bawah. Jangan Botol, kau lompat ke botol, bawah. dengar dulu baik-baik Jangan kalau kau aku lompat ke ngomong bawah. tuh. Diam, botol, kau buka sendiri dengar ya. Baca yang rapi, baca yang rapi, ya. Kristen biadab, nggak tahu malu. Kalian itu umat Kristen diizinkan oleh negara pakai kata Allah karena negara tidak pernah marah. Paham kau? Tetapi yang menolak kata Allah itu sektarian. Orang-orang Kristen yang tertentu di kalangan agama kau yang belajar. Tahu kau seperti Aldo. Tahu kau, Aldo. Dengar dulu, kau tunjukkan data tapi kau geser-geser, kau ini Loh, putar-putar. ya kau nggak bisa baca orang sendirilah. membaca. Apa urusannya? Aku tunjukkan yang lain. Ini kan ini kan penjelasan LAI. Kalau di sini, Gimana ini bisa baca kamu putar-putar? Oke, terus lanjut. ya lanjut, apa? lanjut Lalu bacanya. apa? Ya lalu apa? Kau baca apa? Ya kau Terjemahan baca lah. lembaga- Apa? Apa kamu kau baca? Pemerintah RI di sini nggak ada kaitannya dengan agama. Ini pemerintah tidak RI mengintervensi, botol. ya. Di sini orang Ya memang di sini memang tidak mengintervensi, Loh, ya. Tidak memang pemerintah tidak mengintervensi. Kaitannya apa? Yang meminta supaya kata Allah diganti adalah sektarian. Sektarian ini apa? Kalangan Kristen dari kalangan minor kalian Diam yang dulu belajar. kamu. Botol. Bisa ini baca orang- dengan jelas. Yaudah Diam kau dulu baca kamu. sudah. Kau baca. Yang mana mau kau baca? Jangan diam dulu. Agak jauh apa dulu bikin. Yang mana kau baca? Apa? Nggak tahu malu Kristen-Kristen di Indonesia ini ya. Nggak tahu malu kalian itu loh. Kalau kau Yang mana? Yang iya kau mau baca yang mana? Kau mau ya baca yang mana? Buang-buang waktu aku. Pemerintah RI tidak menanggapi atau terus geser. Terus mengintervensi, mengintervensi Alkitab, Alkitab dan Tuh tahu kau kan? masalah. Tadi kau ajak-ajak ke bawah-bawah Masalah pemerintah tidak mengintervensi. Jangan kau Pemerintah tidak ada jauhkan, urusan. Aduh, Udah sekarang udah aku tanya kau. Kalau kau, aku tanya kau dulu. Kata Allah itu dari mana? Dari bahasa apa rupanya? Hah? Botak, tanya dulu. Kata Allah itu dari bahasa saya apa? Saya nggak penting kata Allah itu dari mana. Yang penting saya Nggak mengaku tahu bahasa Indonesia diri. itu aja. Kalian nggak tahu diri, nggak tahu malu, nggak tahu diri, nggak tahu malu. Sejak kapan? Oke, kita pakai kata bahasa Indonesia ya. KBBI kata Allah ya. Oke, kau akui kan bahasa Indonesia kan? Kau akui bahasa Indonesia ya, botak. Nih, kau tengok nih. Ya, betul. Kita lihat lidah kau. Lidah kau itu penipu atau tidak? Enggak Ya. Iya, mari kita lihat. Terlalu Nih, banyak. iya, nih, KBBI ya. Nih, kau baca. Baca. Menyerang Allah itu pribadi. apa? Allah apa? Allah, baca baik-baik. Baca. Data dari mana ini kau ambil? Data dari mana ini? KBBI. Kau cari KBBI-mu sendiri. Apa ini? Baca baik-baik. Kata Allah apa? Kata Allah apa? Kristen penipu, naik kalian semua. Kalian bilang kata Allah itu nama Tuhan kalian, kan nggak tahu malu? Baca ini baik-baik. Ada nggak kata Allah di Al-Quran? Kenapa tadi kau baca? Baca. Ada, baca. Ada, baca. Kristen penipu yang naik ke atas Ada nggak di memaksakan Al-Quran? bahasa Arab dengan bahasa Ada nggak di Indonesia. Al-Quran Naik kata kalian. Allah? Baca. Kenapa kau nggak mau baca Ada- sekarang? Kenapa kau yang nggak mau baca? Enggak, Kenapa kau saya nggak mau tanya baca? dulu, Kak. Kenapa kau nggak mau Dulu. baca? Kenapa kau Di nggak mau Al-Quran baca? ada nggak kata Allah? Kenapa kau nggak mau Atau- baca?
Kenapa Ada kau nggak nggak mau tertulis baca? di Al-Quran? Kenapa nggak mau baca? Letterless Budiman Allah, Toka, ada nggak? Budiman Ada Budek. nggak? Kenapa kau Ada jadi nggak budek? tertulis di Al-Quran? Kenapa kau langsung jadi Letterless botol? kata Allah, ada Kenapa nggak? telingamu Ada nggak? langsung berisi? Kenapa telingamu langsung tersumbat? Ada Kenapa nggak? kau tak Dengar mau? dulu, Kenapa dengar dulu, matamu dengar langsung dulu, buta? dengar dulu. Kenapa Ada matamu langsung nggak buta? yang kutanya Kau sama baca kamu, ini. Kau ada percaya nggak kata KBBI? Allah secara Katanya kau letterless? percaya Kau baca KBBI. dulu Bu. Katanya kau Badrul, percaya baca. KBBI. Silakan baca. Jadi, Katanya kau percaya ini KBBI. mencampaign jadinya gitu. Katanya kau percaya KBBI. Baca dulu lah. Katanya baca kau dulu. percaya KBBI, Baca. Baca. Kenapa malu membacanya? baca. Ketahuan koplaknya. Dari tadi dikasih tahu baik-baik. Inilah kalian Kristen-Kristen nih. Kalian tuh gini loh. Kalau kalian misalkannya bertanya tentang diksi bahasa Arab, kami jelaskan. Jangan kalian yang memaksakan supaya diksi itu sesuai dengan kitab kalian. Karena kitab kalian itu mengambil istilah bahasa Indonesia. Dan even di bahasa Indonesia pun, kata Allah itu tidak dirombak maknanya, tetap nama Tuhan dalam bahasa Arab yang disembah oleh Ada orang nggak beriman kata- dari dengar, Islam. dengar. Ada nggak kata Allah di Al-Quran Apa kata Allah? Kata Allah sejak kapan kata Kau Allah baca ada? biar Kata kau Allah itu nggak paham, ada. baca dulu. Oh kau. Iya tunjukkan dulu, ada nggak? Apa kata letterless Allah? Sejak apa? kapan ada kata Allah? Nggak tahu malu kalian ini. Makanya Kapan inilah kau kalian. mengklaim Kenapa? kalau nggak ada Katanya kalau kau nggak ada percaya yang tertulis di Al-Quran, Nah, kenapa kau mengklaim katanya kata kau Allah dari apa? Nah, kau gitu baca loh. katanya kau percaya KBBI tadi. Kenapa kau jadi buta? Aduh. Enggak, Kenapa kau iya, jadi buta? Oke. Ya oke, apa? oke, Oke-nya apa? oke. Oke-nya apa? Baca, Oke. baca. Sekarang Baca, menjadi baca. pertanyaan saya. Baca. Iya, sekarang yang menjadi Baca. pertanyaan saya sekarang. Turun Aduh. kau. Memang nggak turunkan Greg. Nggak ada Ya, otak sekarang jadi. menjadi- Turun kau. Nggak ada kamu nggak guna kau sanggup. turun. Kamu Turun nggak kau. sanggup, makanya kau Ya, turunkan. lebih baik aku kalah daripada menghadapi orang botol kayak kau yang katanya percaya KBBI, dikasih KBBI nggak mau baca. Kau sumpahi aja Tuhanmu terus dengan kata Allah, artinya adalah sumpah serapah. Memang susah teman-teman muslim ya. Orang Kristen yang berhadapan dengan para apologet Islam, mereka itu orang-orang yang menunjukkan ketidaktahuan. Lalu mereka memaksakan ketidaktahuan mereka. Kenapa seperti itu? Harus begitu. Kalau nggak ada istilah-istilah Arab dalam kitab mereka, kayaknya mereka tuh merasa terbakar hidupnya. Kenapa? Karena mereka pengen memperkenalkan imannya kepada orang Islam dengan mencara sinkretisme, mencampurkan yang hak dengan yang batil. Nggak tahu malu mengambil istilah Arab untuk kitabnya, memaksa kita percaya, diganti kemudian di kitabnya kata Allah jadi kata Tuhan. Memang kalian itu nggak ada malu, udah muak kami lihat kelakuan kalian itu. Padahal Rita Wahyu sendiri mengakui, nih Rita Wahyu sendiri mengakui ya, banyak kata-kata yang diserap dari bahasa Arab dalam kitab kalian. Nggak tahu malu orang-orang Kristen nih. Makanya kalian itu tersesat. Kalian itu Tuhannya tuh pindah-pindah. Kalau jadi orang Jawa Tuhannya jadi Gusti. Kalau datang ke Padang jadi apa? Jadi ke Batak jadi Debata Nabolon. Jadi kalian tuh rubah-rubah nama Tuhan kalian. Itulah kalian. Suka-suka nenek moyang kalian aja beriman, nggak ada panduannya. Suka-sukanya aja. Jadi ada yang dibawa naik dek, yang bertanya aja dek. Mereka itu tugasnya bertanya aja dek. Mereka tuh tidak ada ilmu. Jangan suruh mereka menjelaskan, karena mereka tuh tidak ngerti apa-apa. Mereka tuh mana pernah belajar mereka itu. Kita capek-capek belajar. Kita capek-capek belajar. Kita capek-capek kuliah. Kamu capek-capek mondok. Tiba-tiba mereka yang nggak belajar ini mau membantah kita, bikin kita emosi aja. Nggak tahu malu mereka. Halo, selamat Oke, pagi. halo. Selamat pagi. Halo pagi. Berikan dulu kesempatan orang lain berbicara. Jangan kamu terus. Gimana orang Apa kapasitas kalian bicara, kapasitasnya apa? Punya otoritas ibu apa untuk menyenggol? Otoritas saya sebagai seorang Islam yang membela agama saya dari pelintiran kalian, dan saya mahasiswi akhir prodi komunikasi penyiar Islam. Kapasitas kalian bicara apa? Ibu Rifa. Saya adalah Bu seorang Rifa. mahasiswi prodi akhir komunikasi penyiar Islam yang belajar secara akademik tentang agama saya. Ketika kalian mempelintir agama saya berhak meluruskan. Kapasitas kalian Kristen berbicara di Komal Islam ini apa kapasitasnya?
Jawab, apa kapasitas kalian sebagai Kristen menjelaskan agama kami? Kata-kata dalam agama kami seperti iman dan kata Allah. Apa kapasitas kalian? Apa ranah akademiknya? Siapa kalian? Dosenkah? Gurukah? Siswakah? Mahasiswakah? Baru kalian boleh bicara menjelaskan agama Islam depan kami. Kalau kalian menjelaskan agama kalian karesteng, nggak masalah, nggak ada urusan dengan kami ya. Tapi ketika kalian mencoba mempelintir diksi-diksi dalam Al-Quran kami, tunggu dulu. Apa kapasitas kalian? Kalau kalian tidak punya hak, jangan kalian yang menjelaskan agama kami. Karena kami belajar. 4 tahun, 6 tahun kami belajar tentang agama kami. Tiba-tiba kami jelaskan ke depan publik, kalian yang membantah. Kalian yang nggak pernah baca ini. Minta bicara kalian. Siapa si Budiman tadi? Siapa si Remon tadi? Buku apa yang dia baca? Kamus apa yang dia baca? Tunjuk. Kok dengan kami ini nggak bisa ngomong kalian mau membodoh-bodohi kami, nggak bisa. Umat Islam bos. Umat Islam ini anti dengan pembodohan, kecuali yang bodoh. Hanya umat Islam yang bodoh lah yang mendengarkan orang-orang yang tidak ada ilmu berbicara panjang kali lebar. Bodoh itu namanya, membiarkan orang bodoh banyak bicara. Itu sama dengan pembodohan. Kami itu satset, apalagi bicara tentang akidah. Bicara tentang akidah tidak ada ceritanya kami mau dicampurkan nama-nama Al-Quran kami dengan pemikiran kalian yang sesat. Kata Allah kalian katakan Yesus. Gak tahu malu. Nama Tuhan kami kalian sandangkan kepada nama Tuhan kalian. Kalian paksakan kami harus mengikuti itu. Gak tahu malu kalian ini. Kalau kalian punya ilmu nggak apa-apa. Apa ilmu kalian? Kalau punya ilmu silakan bicara banyak di sini, nggak apa-apa. Nggak punya ilmu minta pula bicara banyak. NPD kali. Siapa kalian? Siapa kalian sehingga kalian berhak bicara tentang agama kami? Kecuali kalian berilmu, kami kasih tempat kalian. Nggak ngerti apa-apa tentang Islam, minta pula mau menjelaskan agama kami. Dalam agama kalian, kalian berhak jelaskan. Itu urusan kalian. Tapi tunggu dulu. Itu pun kalau kalian tidak akademis, di sini kami bungkam kalian, biar kalian nggak menyesatkan orang. Bawa literasi kalau mau menjelaskan di depan umat Islam. Kalian pikir kami kalau yang benar dan salah itu kami mau toleransi tentang benar dan salah? Benar dan salah nggak ada toleransi bos, apalagi masalah akidah. Toleransi kita adalah ketika kalian mengimani yang salah itu sebagai kebenaran, kami toleransi dengan cara membiarkan. Tapi bukan untuk kalian ajarkan. Kalau untuk kalian ajarkan namanya kalian menyelewengkan itu. Nah aja. Umat Kristen di Komal Islam, hak kalian bicara itu kalau awam bertanya aja. Kalau kalian berilmu silakan kalian angkat suara. Asal kalian berilmu. Haram hukumnya umat Islam mengizinkan orang-orang tidak berilmu ya menjelaskan tentang agama kami. Haram hukumnya itu. Ada dalilnya itu. Ya. Tapi kalau kalian menjelaskan agama kalian, monggo, itu urusan kalian. Gitu. Silakan. Mending Jonathan, kamu tanya aja, bro. Kalau kamu pengen mendengarkan si Budiman khotbah, kamu cari Komal dia. Jangan di sini. Di sini bukan tempat pendeta berkhotbah. Di sini tempat pendeta belajar bersama apologet Islam. Karena pendeta kalian tuh harus belajar dulu kepada kami tentang Islam. Silakan. Jonathan. Oke, silakan buka mic-nya. Kalian sopan, kami segan. Kalian birahi di sini, kami pentungi kalau kalian. Nggak ada kalian di sini dikasih tempat untuk birahi di sini. Buka mic-nya Bang Jonathan. Bang Jonathan, buka mic-nya. Udah tahu undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, backup ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya ini ada keperluan saya nge-backup ini. Makasih Pak Iya. Jos. Ya, maju dulu bangun. Mau siap-siap dulu nih, mau siap-siap pakai jilbab dulu biar bisa open cam.
Ya, salam kenal Pak Jos. Siapa ya Pak Jos ya? Pak Jonathan. Kok Pak Jonathan. Waalaikumsalam. berpaku Pak Jon? Kenapa berpaku Pak Jon? Betul, saya sepakat ya Pak Jon. Nah, silakan Pak Jon. Udah, Angon handle dulu ya. Aku lagi mau cari kejadian. Ya, berarti. Ya Pak Jona, ada yang bisa diobrolin Pak, dibahas Pak? Seperti permintaan host tadi, Pak minta utiri Pak, bahwa Anda berhak bertanya Pak. Apa yang Anda selama ini salah, anggap salah atau nggak sepakat dengan penjelasan dari teman-teman Kristen Islam, silakan tanyakan di sini Pak. Nggak usah cari dulu di Google, silakan Pak. Saya gini mungkin sedikit ya Pak Jos ya, Utiripa ya, saya menjelaskan gini lah. Apa yang Anda tuduhkan terhadap Islam secara umum dulu ya, mungkin ada kasusnya yang saya benarkan pernyataannya, tapi secara umum. Maka kita akan keluar dari Islam karena agama kita agama yang tidak masuk di akal. Karena prinsipnya itu. Ya, narasi apa malah keluar. Narasi apapun yang kalian utarakan kepada kami tentang tuduhan-tuduhan hampir keseluruhan, kalau emang demikian adanya, kita akan keluar, saya akan keluar dari Islam. Cuman sayang kalian menuduh itu atau yang keluar dari lisan kalian itu ya tuduhan. Ucapan yang diada-adakan dan tidak pernah menjadi dasar keimanan kami. Ini yang jadi masalah, saudaraku. Maka naiklah, tanyakan kepada kami. Kenapa Angon lu masih nyongkol aja di Islam gitu kan? Kenapa yang Anda pikirkan tidak seperti yang kami pikirkan? Kami punya alasan, kami punya penjelasan. Yang Anda tidak menerima penjelasan, kami udah menerima penjelasan. Salah satu kebanggaan kami adalah kami berguru kepada orang-orang yang mereka hafal tentang bahasa Quran. Ceklah oleh Anda semua, oleh kalian semua. Siapapun yang kami nobatkan dia ustadz, benar-benar ustadz, lihat. Kemampuan mereka untuk menguasai Quran begitu tinggi. Kami berguru kepada mereka. Kita tahu Adi Hidayat, kita tahu Abu Somad, kita tahu Gus Baha. Ini guru-guru kami. Ketika dia Pak. Ya Pak. Ya silakan. Sebentar, kalau kau bangga-banggakan itu Pak Somad, kenapa Pak bilang Pak Somad itu kok disalib itu bisa ada ji itu setan itu? Coba, apa itu maksudnya itu Pak? Apa yang dibanggakan dari Abdul Somad itu Pak? Jadi Pak, kawan lu datang nih. Udah Pak Jos, silakan. Kok bisa mengatakan disalib pada? Oke, open mic-nya. Kenapa? Apa pertanyaanmu? Silakan. Open cam dulu. Buka kameranya. Silakan buka mic-nya, kemudian open cam. Udah tak undang, silakan. Ayo. Ya Pak, silakan Pak. Bapak bernarasi dulu. Saya barusan lagi mau klimak loh Pak. Bapak ganggu loh Pak. Ya udah saya diam dulu dah. Silakan. Enggak, itu jangan terus memponis sepihak. Ustaz Abdul Somad udah jelas-jelas Abdul Somad mengatakan seperti itu. Di salib itu ada jin. Terus apa itu? Benar apa enggak itu? Kan itu udah mengganggu keimanan kami tuh. Jangan kayak gitu lah Pak. Kau yang semalam menghujat kan? Menulang. Kau yang semalam menghujat. Biar saya menghujat. Kenapa si Cuma itu bilang kayak gitu tuh? Iya, dengar dulu Pak. Kenapa si Cuma? Saya tanya dulu. Kenapa si Cuma bilang? Kenapa semalam kamu menghujat? Dengar dulu. Kenapa semalam kamu menghujat? Dengar dulu. Saya kira ini anak muda, ternyata bapak yang tidak tahu diri. Iya, dengar dulu. Ya, saya kira bapak ini anak muda, makanya saya masih ini. Ternyata bapak yang dengar dulu Pak. Dengar dulu penjelasan saya. Dengar dulu penjelasan saya Pak. Dengar dulu sebentar. Bisa enggak? Silakan. Nah, awas kenapa saya enggak menghujat saya Pak. Enggak menghujat. Pegang kata-kata saya Pak. Kenapa saya panas emosi semalam itu? Gara-gara cuma memframing bahwa orang Batak katanya enggak ada yang berperang melawan penjajah. Silakan datang ke Bang Zuma. Bang Zuma ada roomnya. Kenapa kau harus lari ke sini terus kau menghujat di sini? Semalam kan ada di room Juma ini. Di room Bapak ini kan ada Juma semalam, makanya saya siapa dia? Itu apakah Rebas? Bukan Bang Zuma. Dia langsung marah-marah. Itu bukan Bang Zuma itu. Itu Ustadz Abu Hadid.
Beda. Beda orangnya. Lanjut. Mau apa Baik, kau? besarkan saya, mungkin saya menjawab pertanyaan Bapak. Pak, ada ayat begini Pak di Quran kami. Besarkan host sedikit sebentar. Pak Manulang, Sebentar Pak, kok bisa memframing si Jumi Baik, itu? ada Kok nggak permasalahan ada orang sebentar. dari pahlawan yang mengapa yang bersama melawan Ya sebentar dulu Pak, Panulang sebentar ya. Sorry Pak, lagi ada jaringan sebentar. Framing kalian itu jangan kayak gitu. Ya sebentar Pak Panulang, sebentar ya, perbaiki jaringan dulu, perbaiki jaringan. Bisa berontak orang Batak semua sama kayak gitu. Di framing gak ada katanya orang apa pahlawan dari orang Batak katanya yang apa bersama-sama melawan penjajah. Dari mana pahlawan Singamaraja itu? Kau diam Sama dulu. yang lain. Sebentar Pak Angon ya, jaringannya lagi agak error ini. Salah harus saya dulu sebentar. siap. Pak Manulang, Lanjut aja, Pak. seperti narasi dari Pak Jos tadi, baiknya ketika Bapak bermasalah ada ketidaknyamanan, karena kami tidak siap dari awal ya. Mungkin ada pernyataan yang oleh Bapak tidak nyaman, tapi baiknya dipertanyakan kepada orang yang bersangkutan, baiknya. Jangan kemudian Bapak ngamuk-ngamuk suatu tempat yang tempat sebut adalah tempat yang baru bagi kami dan kami akan bingung kan. Bapak menghujat kepada orang yang tidak melakukan pelanggaran di sini. Itu kurang bagus Pak, kurang elok. Bapak kan udah sepuh Pak. Berjiwa besar lah, ya kan? Nah, saya tadi menerangkan kepada kami punya guru, punya ustadz yang mereka punya kapasitas. Itu yang kemudian Bapak nggak nyaman kan? Kenapa? Karena saya katakan bahwa ustadz kami pada umumnya, Pak Abu Somad contoh sebutkan, beliau sangat menguasai bahasa Arab kami. Jadi kenapa Pak Abdul Somad bilang di salib itu ada jin? Kenapa itu Pak? Oke. Ini yang saya jelaskan. Mungkin ayat ini yang bisa membantu Bapak. Cuman saya host nggak bisa dibesarkan. Saya bacakan aja Pak ya. Yang mereka sembah surat An-Nisa. Bapak cek Al-Quran kami. Bapak orang baik. Bapak berhak untuk melihat adakah dasaran dari seseorang berkata-kata. Abu Somad Ustadz baik kami. Maka otomatis perkataan akan bertanggung jawab terhadap dasar ayatnya. Di An-Nisa ayat 117 berkata begini, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Nah, Yang itulah mereka sembah selain Bapak saya sedang menjelaskan. itulah Anda Kalau memasukkan Bapak tenda itu. Jadi kami harus percaya kepada Allah itu. Kami nggak mengenal Allah. Ya diam dulu Pak. Coba belajar untuk mendengar dulu, sabar dulu. Belajarlah, Sabar Bapak dulu, kan sepuh loh, pelan-pelan. Pak. Saya nggak mau Bapak nanti setruk tiba-tiba kan atau gimana. Yang mereka sembah, ini kalimatnya saya tonton kepada Pak. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan yang menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Kalau Nabi Abu Somad menjelaskan itu benar dong. Sesuatu yang di luar Allah itu ya berhala. Bapak nggak bisa komplain karena ini ayat Quran. Bahkan Bapak kan kena jerat hukum kalau Bapak mempersalahkan ayat Quran kami. Bagi apa saudara kami, guru kami menjelaskan ayat ini. Coba ayat selanjutnya. Yang dilanati Allah. Ya, yang mereka sembah selain Allah itulah tidak hanya berhala dan tidak menyembah berhala itu mereka tidak hanya menyembah setan yang durhaka yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau sebagian yang sudah ditentukan untuk saya. Pak. Berarti di Indonesia ini agama nggak ada lagi selain Islam ya? Kayak gitu ya? Kalau kayak gitu ya Pak ya? Jawab dulu Bapak Pak. mau belajarkan kepada kami ini. Bukan Dengar gitu, dulu, Pak. Pak. Bapak Kalau menulang kayak bukan gitu. kayak gitu. Bukan Dengar kayak dulu. gitu. Besaran lebih Kalau kayak gitu. Kalau nggak mengimani Allah berarti apa segala macam kalian bilang berhala segala macam. Yaudah gini. Bapak menulang dengarkan orang Islam dulu bicara. Nanti Pak menulang baru ngomong. Udah saya dengar, tapi kalau kayak gitu Yaudah. pembicaranya nggak masuk akal. Kalau nggak Bapak ini, selain Allah. Bapak ini kan bertanya kepada orang Islam. Berbicara kan bagaimana pandangan Islam toh. Maka orang Islam menjelaskan di dalam Islam Tuhan satu-satunya itu Allah. Di dalam Islam Bapak Iya, ya sabar dulu. Gimana Bapak mau mendapatkan ilmu kalau Bapak kami ngomong udah dipotong dari Bapak. Oke. Jelaskan. Tapi di negara kita ini boleh agama Kristen diimani. Negara kita ini memfasilitasi orang yang tidak mau menyembah kepada Allah. Itu tidak dilarang. Makanya Kristen Katolik diizinkan di Indonesia, tidak melanggar undang-undang Bapak Kristen. Tapi di Islam, agama yang benar itu hanya Islam, itu pandangan Islam. Nah, Anda kan bukan Islam.
Jadi tidak masalah Anda menyembah kepada selain Allah, tidak masalah. Kami tidak mempermasalahkan itu hak Anda sebagai orang yang berkeyakinan. Tapi kalau Anda bertanya kepada umat Islam, maka jawaban kami itu secara Islami, Pak. Jadi kami bicara menggunakan parameter atau paradigma Islam atau cara berpikirnya umat Islam. Bapak kan tidak terima, ya sudah nggak apa-apa, Anda tetap aja Kristen. Kan tidak ada kami memaksa kalian harus jadi Islam, kecuali kami paksa di Komat ini, oh Bapak harus jadi Islam dulu di sini. Kalau nggak Bapak kami habisi nyawanya. Itu namanya kami tidak toleransi. Tapi kami tidak mengajak Bapak untuk jadi Islam dari tadi. Adakah dari tadi kami mengajak Bapak, ayo Pak jadi Islam aja, Kristen agama sesat misalnya? Ada nggak kayak gitu? Tidak ada, karena itu tidak boleh. Mengajak orang yang sudah beragama untuk memeluk agama kita itu melanggar SKB 2 Menteri, Pak. Melanggar aturan pemerintah kita. Nggak boleh. Tetapi yang boleh adalah kami menjelaskan, ya. Kami bolehnya menjelaskan tentang agama kami kepada orang yang tidak seagama dengan kami. Bapak Kristen, silakan jadi Kristen, tidak apa-apa. Kami Islam, kami punya dasarnya. Bukan berarti kami memaksa Bapak untuk ikut agama kami. Tapi kalau kami berargumen menggunakan data-data yang jelas bahwa banyak orang Kristen mengambil istilah-istilah Islam dalam keagamaan kalian, itu fakta. Itu yang kami nggak terima. Ketika istilah-istilah Al-Quran, bentar dulu. Ketika istilah-istilah Islam kata Allah diambil, lalu dikatakan kata Allah itu adalah Yesus, itu pelecehan terhadap nama umat Islam. Tapi kalau kalian katakan Allah itu adalah nama Tuhan pencipta alam semesta, ya kita percaya, sepakat itu. Nggak masalah di situ. Yang tidak boleh itu menyematkan nama Tuhan kami kepada Tuhan lain. Itu namanya pelecehan terhadap nama Tuhan kami. Seperti itu. Silakan. Jadi yang ibu bilang tadi menurut Islam, jadi kenapa kalian selalu menggerudu kalau kami lagi kebaktian berdua itu sampai anak-anak kecil jadi korban? Gara-gara apa itu, Bu? Yang menggerudu itu Bapak tahu alasannya kenapa? Bapak ada di situ nggak? Ada di tempat kejadian? Jangan mencari alasan. Ya saya, loh, Bapak tanya alasannya terus jangan mencari alasan. Gimana ini? Pertanyaan Bapak itu kan bertanya alasan. Kan Bapak bilang gini, mengapa? Iya, Bapak kalau bolak-balik kejadian sepanjang sejarah orang Kristen keji loh, Pak. 500 tahun itu membunuh orang kerjaannya loh. Keji. Nah, inilah kalian. Kalian ketika melihat umat Islam salah, kalian salahkan agamanya. Ketika kami tunjukkan fakta sejarah bahwa yang paling banyak merusak peradaban umat Kristen, kalian bilang itu, oh jangan dibahas yang itu. Jangan dibahas yang itu. Mana kami orang malu. Paling banyak merusak peradaban orang, justru orang Islam lah. Yang menjajah siapa? Yang menjajah negara kita siapa? Agamanya apa? Islam juga masuk Indonesia dengan pertumpahan ya udah, darah. tunjuk datanya kalau Islam masuk dengan pertumpahan darah. Datanya siapa yang bilang itu? Mataram kalian apa? Apa namanya? Banyak itu. Tunjuk datanya. Tunjuk kapan alim ulama ya tunjuk. Sok pintar jadi anak kuliah. Bukan sok pintar, Anda berdusta, Anda berbohong. Anda ingin menyesatkan. Anda tahu tidak fakta-fakta Tanah Batak? Tanah Batak itu orang raja-raja Batak meminta supaya Nomensen itu dianeksasi atau diambil sama Belanda. Ini aku tunjukkan kau datanya ya. Nggak usah kau tunjukkan itu, malas aku. Kenapa? Malu, takut dengan fakta sejarah, takut dengan buku. Sudah takut dengan buku. Tadi berbohong. Giliran klaimmu kau paksakan di hadapan kami untuk kami dengarkan. Giliran buku sejarah yang kau bawa kau tidak mau mendengarkan. Dari mana lo tamu itu? Tengok dulu kayak Jume itu mengatakan bahwa orang Batak nggak jadi pahlawan mengusir Belanda itu. Dengar dulu pikiranmu itu. Dengar kau. Iya, dengar dulu, dengar aku. Bang kayak si Jume itu, si Zuma bangsat itu. Makanya saya emosi. Ya udah, kau jumpa sama Bang Zuma lah, sama aku. Kau ngomong sama Bang Zuma lah. Kok aneh kalian Kristen ini? Orang Islam yang lain bicara, orang Islam yang lainnya kalian serang lama-lama. Ada orang Islam yang jahat, semua orang Islam kalian bunuhi nanti kayaknya ya. Kalian ini tipikalnya kayak gitu kayaknya ya. Ada orang Islam satu jahat, kalian bunuhi semua orang Islam gitu ya. Begitu kelakuanmu Manulang ya. Begitu ya Pak Manulang. Bang Zuma yang bicara, kami di Komal ini yang nggak tahu apa-apa yang kau serang. Begitu ya cara berpikir kau kayak gitu. Manulang, cara berpikir kau kan begini. Bang Zuma yang bicara menyakiti hati kau serang kami yang ada di Komal ini gitu.
Kayak gitulah cara kau. Jadi suatu saat kalau ada umat Islam yang salah, kau bunuhi semua umat Islam yang lain gitu. Ah, ini otak-otak penjajah, otak-otak penyesat dan penjajah kayak kau ini. Sosok toleransi kau di Indonesia, tapi kau aja benci kepada agama Islam. Bang Zuma yang bicara, Islam yang kau salahkan. Begitu kau caranya kan menulang? Ah, inilah kau. Giliran oknum Islam yang salah tentang merusak gereja, kau salahkan agamanya. Giliran sepanjang sejarah gereja merusak peradaban dengan mengakukan inkuisisi dan juga kolonialisme, jangan dibahas. Jangan dibahas itu, malu aku. Ketahuan agamaku bobrok sejak zaman dahulu. Malu kau kan? Malu kau kan? Ku bawa buku, nggak mau kau kan? Yang mau kau pingin kami mendengarkan bacotanmu yang tidak ada maknanya di sini. Kau tidak mau kami bawa buku sejarah. Kau takut kami bawa buku sejarah kan? Terbongkar aibmu kan? Terbongkar aib agamamu kan? Terbongkar aib agamamu sepanjang sejarah banyak merusak peradaban. Ya kan, Dek? Malu Dinda kan, Dinda? Inilah Dinda, kelakuan Dinda. Dinda boleh tua usia, tingkah kayak anak kecil, kayak bocil. Hah? Bentuk aja tua. Jadi tidak ada tua itu dewasa, teman-teman ya. Banyak orang-orang tua yang nggak dewasa kayak si Manulang ini. Si Manulang ini dia ngamuk-ngamuk di sini sama Bang Zuma. Padahal Bang Zuma nggak ada di sini. Dia marah sama Bang Zuma. Kita nggak ada Bang Zuma di sini. Apa urusannya sama Bang Zuma di sini? Kalau kau marah sama Bang Zuma, kau datangi Bang Zuma. Jadi si Manulang ini adalah tipikal orang, kalau anak seseorang bermasalah, rumahnya dibakar karena bapak mamanya dianggap bersalah juga. Seperti ini si Manulang. Usia boleh tua ya, Dek. Kelakuan kayak bocil ya. Orang lagi diskusi lintas agama kok kami mengajarkan kepada kau Manulang, anak-anak bocil yang kau anggap bocil aku ini, yang kau bilang bodoh ini ya, mengajarkan kau supaya kalau diskusi lintas agama kita bahas ajarannya. Ya, kita bahas ajarannya Manulang. Kalau kau marah sama Bang Zuma, kau datangi Bang Zuma. Berani kau? Ngomong apa kau? Buka mic aja kau nggak pandai. Inilah kalian. Kalian itu nggak ada modal, nggak ada ilmu. Masuk komal-komal Islam. Masuk komal Islam, menggila di komal Islam. Bang, kalau yang paling apa ajaran-ajaran? Apa? Apa ajaran apa? Ya itulah, kalau ketemu sama Nasrani sama Yahudi, desa ke jalan berita apa ajaran kayak gitu? Coba. Ya iyalah, orang kayak kau harus didesak. Soalnya kau, kalau ada orang Islam yang salah, kau mau bunuh semua keluarganya karena kau anggap keluarganya bersalah. Harus didesak kau ini. Orang tipikal intoleran kayak kau ini harus didesak jauh-jauh nih supaya kalau perlu kau keluar dari Indonesia. Kenapa? Ketika ada orang Islam yang salah, kau salahkan agamanya. Gigimu. Loh lo kau memang intoleran. Contoh, orang Islam salah, kau salahkan agamanya. Sikat gigi dulu kau, sikat gigi. Lah kau sikat gigi rupanya. Ah, ini lagi nih kayak bocil nih. Giliran dia intoleran, dia bilang kita sikat gigi. Bangga kau mengaku anak kuliahan, tapi otakmu nggak ada. Otak apa lagi gitu anak kuliahan? Ah, otak artinya apa? Ah, gini lah orang tua nih bikin malu keluarganya. Ketika aku bilang aku anak kuliahan, relevan. Sadar, tengok keadaan yang sadar apa? itu. Apa keadaan apa? Keadaan apa? Tukang menggeruduk, Keadaan apa? Siapa nama orang Islam yang pernah menggeruduk gereja kau? Sebutkan namanya. Sebutkan nama orang Islam yang pernah geruduk gereja kau. Enggak sadarlah kau itu. Sebutkan nama satu orang Islam yang menggeruduk gereja kau, Manulang. Yang di Padang Kau Barusan bilang itu, orang Islam datang. sama yang di Sukabumi Ya itu, gereja kau itu. Gereja kau itu. Kau itu pembenci Islam. Kau itu bukan benci. Kau bukan cuman benci orang Islam, kau juga benci ajaran Islam. Orang kayak kau depan Pak Jokowi manis-manis mulut, tapi ketika kau ingat Jokowi itu orang Islam, kau benci. Kenapa? Kau bukan benci kepada perilaku yang jahat, kau benci kepada agamanya. Terbukti ketika ada orang Islam yang salah, kau salahkan ajarannya. Sementara aku kasih tahu sama kau. Ah kan, inilah teman-teman ya, Kristen ini, orang Kristen di Indonesia ini, mereka merasa tertindas, padahal mereka pembenci agama Islam yang nyata. Mereka tidak berani berbuat macam-macam depan orang Islam karena mereka sadar kita mayoritas. Tapi kalau mereka mayoritas, terjadi inkuisisi beratus-ratus tahun, terjadi kolonialisme, genosida, asimilasi paksa di Kanada. Itu Kristen semua pelakunya. Lari kemana-mana lah kau genosida. Oh iyalah, kita bicara agama. Memang kau pikir Kristen ada di Indonesia aja? Kristen itu adanya di seluruh dunia. Kalau kau bahas agama Kristen, kau lihat perilaku umat Kristen di seluruh dunia. Di Indonesia orang Kristen belum bisa berkutik.
Sedangkan sudah minoritas aja masih ada kejadian di Poso. Minoritas aja sudah ada Laskar Manguni yang melarang orang bikin masjid. Sedangkan udah minoritas aja masih ada kejahatan Udahlah. di Papua. Bertakyalah Sedangkan kau. minoritas Bertakyalah aja kau. kalian masih berani kalian melawan orang Islam. Masih berani kalian merusak fasilitas Islam. Sedangkan kalian minoritas aja berani kalian menghujat agama Islam. Apalagi kalian mayoritas. Kalian ini sok-sok baik depan orang Islam karena kalian minoritas. Tapi di hati kalian penuh kebencian terhadap agama Islam. Gosoklah dulu gigimu. Itulah kelakuan kalian. Gosoklah dulu Kalian gigimu. itu terlihat baik memang, terlihat santun memang. Tapi pada dasarnya kalian membenci agama kami. Gosoklah dulu gigimu, gosok. Kalian itu memperlihatkan kesokbaikan Bocil, kalian karena kalian minoritas. Tapi kalau kalian mayoritas, udah habis kalian perkodoi. Kalian itu ajarannya di dalamnya boleh tuh. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, tidak bisa menjadi pengikut muridku. Artinya kalian sudah diajarkan kebencian, itu ajaran. Baru bicara ajaran loh. Sedangkan keluarga aja kalian benci, apalagi orang yang bukan keluarga kalian. Jadi inilah kalian di komal-komal, di TikTok, kalian memperlihatkan kebencian kalian secara nyata kepada agama Islam. Ketika ada orang Islam yang salah, kalian salahkan ajarannya. Ketika ada orang Islam yang baik, kalian puji-puji, kalian sanjung-sanjung, lalu kalian tawarkan Tuhan kalian. Inilah kelakuan kalian. Kelakuan kalian di komal-komal mencerminkan bahwa kalian itu diam selama ini karena kalian takut. Kalian tahu kalian minoritas. Tapi ketika kalian mayoritas, kalian bisa bantai orang Islam. Terjadi di Poso, sudah terjadi di Indonesia. Sedangkan wilayah timur ini, Ternate dan Tidore aja orang mayoritasnya Islam, masih kalian bantai. Masih kalian berani bantai, masih minoritas kalian, belum mayoritas kalian. Sempat kalian mayoritas, mungkin dah mati kalian buat. Dulu terjadi itu, ketika Kristen menjadi otoritas tertinggi di sebuah gereja, mana yang tidak kolab? Eropa kolab, Jerman kolab. Jerman membunuhi 6 juta orang Yahudi. Ya, Katolik membantai orang-orang berbeda denom dengan mereka. Mana lagi yang tidak? Di Belanda Indonesia menjajah, kolonialisme. Jangan kalian ajarkan kepada kami toleransi. Kami ini tidak dia tampar pipi kiri kasih kanan. Kalian mengajarkan tampar pipi kiri kasih kanan, padahal kalian adalah ajaran yang membenci ajaran Islam. Kalian kelihatan bencinya kok. Dari tadi kau yang bilang kau benci ajaran Islam. Orang Islam yang salah, ajarannya yang kau salahkan. Giliran pelaku kejahatan di agama kalian paling banyak. Jangan bahas itu. Jangan kemana-mana. Hantu belau kau. Lanjut Pak Budak Angon. Baik. Kenyataan itu pahit, saudaraku. Narasi utirupa tidak diada-adakan. Real, demikian sifat kalian pengecut, playing victim. Merasa menderita di bawah naungan kami. Pada justru kalian yang selama ini bersentuhan dengan kami. Monyong kalian, mulut kalian tidak seperti yang kalian rasakan hakikatnya. Ketika ada suatu kejadian yang kalian gak suka, itu di-framing seakan-akan kejahatan. Tetapi di pelupuk mata kalian jelas, kejahatan keagamaan kalian itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Adanya suatu komunitas karena telah membunuh komunitas yang lain. Itu kalian. Siapa yang menjajah selama ini? Siapa yang bukan sesuatu yang okupasi apapun? Siapa? Beragama apa? Yang berseragam, sekarang bersepatu, sekarang membunuh suatu kaum yang lemah, yang tertindas, yang nggak pakai, yang nyeker. Siapa? Dipersalahkannya kami hari ini yang membela orang-orang tertindas. Saya beri bertaruh, andaikan saya Yesusan balik lagi turun, dia akan ada bersama orang-orang Palestina. Artinya kalian orang-orang yang menghendaki ada pembunuhan itu, perampokan itu, imperialisme itu, kalian yang menghendaki ada. Boleh kalian mengambil sesuatu hak orang lain. Otak Anda mengatakan tidak, tapi ajaran Anda mengatakan iya. Dan keberpihakan Anda seperti jelas seperti itu. Bangsat kalian itu emang. Saya nggak kebayang bagaimana kalau kalian sekarang ada mayoritas di antara kami. Habis kami betul.
Bang Juma yang dikatakan salah oleh Anda, kami yang diteror oleh Anda. Goblok itu namanya. Kenapa nggak hadapin Bang Juma? Kalau perlu ajak gelut dia. Berani nggak lo? Data lawan dengan data, bukan dengan songor. Sampaikan data bahwa orang Islam adalah pelaku-pelaku kejahatan. Sampaikan kepada kami, mana kejahatan itu. Dunia udah berputar, banyak data yang disampaikan oleh dunia sekarang. Islamkah pelakunya? Atau kalian-kalian yang menggunakan salib? Berbeda dibunuh, berbeda dibahas. Kalau kami tidak. Rasulullah kalau idaman umat, panutan umat, coba lihat. Ketika dia di atas angin, di atas kemenangan, di lagi indah-indahnya Islam, apa yang dilakukan? Ban ini tidak lebih, ban ini tidak lebih. Begitu Rasul mengatakan kepada kami. Diberikan hak hidup bagi orang-orang yang berbeda dengan Rasulullah. Real, dialah pelaku kebaikan itu sendiri. Apa yang kalian lakukan ketika kalian banyak nanti? Sekarang saja yang mengenai seperti ini, belagunya minta ampun. Dicolongnya sesuatu yang bukan milik kalian. Al-Quran yang jelas Allah dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Kalian hinakan dengan hal yang negatif. Bang Juma ngomong ke saya dan kepada kami. Andaikan saya berbicara kepada Anda, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk, kalian akan ngamuk-ngamuk itu. Tapi yang terkutuk itu adalah jelas Yesus. Di kitab Anda Yesus terkutuk. Kami mengucap itu, kalian salahkan. Coba ke kitab Anda, apa yang tertulis di kitab Anda? Anak Allah, Allah mati di tiang gantungan. Anjing nggak tuh? Marah nggak umat Islam kalau begitu digituin? Ada nggak narasi Islam bahwa Islam Allah punya anak? Nggak ada. Ada nggak narasi Islam Allah punya mati? Tergantung, nggak ada. Dikutip di kitab kalian, dan kalimat itu tidak ada di kitab bahasa aslinya. Anjing emang kalian ini. Diingatkan oleh kami berkali-kali, cabut kata Allah. Kalau nggak mau ada. Sabar, jangan ikut-ikutan aku. Antum sih ngajarin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajarin aku tuh Yesus, ngata-ngatain orang anjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم يا اخوان واخوات؟ Alhamdulillah, tamam, bkhair, alhamdulillah. How is Sister Eva? Gimana kabarnya Uni? Kata beliau. Alhamdulillah bi khair. You know, sister, the sun is rising. Alhamdulillah, this is one of the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. Mana Greg? Tanya Greg. Pakai bahasa Inggris nggak Pak? Oh iya. Where your location, brother? Afghanistan. Oh, Afghanistan, mashallah. So we discuss with Christian in Indonesia. They say Islam is not not bad religion because many people from Muslim destroy a church like that. So we explain to Christian that our Prophet Muhammad SAW never teach like that. But if you want to judgment one religion because of the people, Yes. so the Christian is never. The Christian is the religion more bad on this world. Yes. Because many what the meaning is in the colonialism that Christian do that, inquisition the Christian you do that, Yeah. assimilasi, what they in English assimilasi, right? Yes. Christian if do you that. think about, sister, if you think about something else, if he's talking that the Muslims are, closing down the Gregja, but if you look at the United Kingdom, there are a lot of Gregjas, maybe thousands have closed down, and they're becoming Yes. masjid. So if Islam is bad, why is Gregja turning into masajid? Why? Yes, sir. So, Christian people in Indonesia, they want to make Islamophobe. Yes. They want to make Islamophobe. But if we open our book, the history book about Christian,
They never want to, don't discuss about that. Don't talking about the history Christian like that. Yeah, that's true. And if you can hear in the background, there is dogs, barking, woof, woof, woof. So all of these Christians, Yeah, like why dog. some of them, Yeah. they can woof, woof, yes. They like a dog. Yes. مثل الكلاب ها؟ Jadi kawan-kawan ya, orang Kristen yang ada di Indonesia tidak semua memang kelakuannya seperti orang Kristen yang ada di TikTok. Orang-orang Kristen yang ada di TikTok ini adalah orang-orang yang kebenciannya itu muncul karena kemampuan kita membongkar aib agama mereka. Jadi orang yang bijaksana kalau dia mendapatkan informasi tentang agamanya, dia akan cari tahu. Tapi orang-orang yang sudah terdoktrin, mereka tidak peduli benar atau salah. Yang paling penting agamanya benar. Maka upaya mereka untuk menunjukkan bahwa agamanya benar dengan cara kemarahan. Mereka marah kepada kita karena Bang Zuma adalah orang yang mampu menunjukkan, bahkan dengan kitab mereka sendiri, mereka itu telah tersesat jauh. Nah, dalam ranah dialektika. Namun orang-orang Kristen yang ada di TikTok rata-rata adalah orang yang tidak butuh mana benar mana salah. Mereka butuh seperti profesor-profesoran. Cakra mereka katakan profesor, Edis mereka katakan Kristus. Padahal mereka tidak tahu Edis pernah sekolah di mana, Cakra pernah sekolah di mana. Jadi mereka ini orang yang kalau mendengarkan omongan seseorang itu bukan lihat kredibilitasnya, tapi lihat orang itu sehebat apa menghujat agama orang. Kalau kita beda ya. Kalau kita sehebat apapun ilmu seseorang itu, kalau dia bicara tanpa data, kita tidak terima informasi dari orang itu. Karena kita bicara tentang benar atau salah. Kalau kita lihat sejarah masuknya Kristen ke Indonesia dengan tanah Batak itu mendompleng penjajah. Bahkan Nomensen sendiri itu minta bantuan kepada Belanda untuk menganeksasi. Aneksasi itu apa maksudnya? Mencaplok. Mereka meminta, para penginjil Jerman ini minta supaya tanah Batak, Selindung dan Toba itu dicaplok sama Belanda. Datanya ditulis oleh Profesor Dr. Uli Kozok, orang Jerman yang menerjemahkan telegram dari Nomensen kepada RMG yang terdokumentasi di BRMG ya, Berichte Rheinische Gesellschaft kalau nggak salah ya, satu koran bahasa Jerman yang diambil kemudian ditranslate sama Dr. Uli Kozok di telegram itu. Jadi gini teman-teman ya, dulu penginjil-penginjil Jerman itu mereka itu membuat laporan terus karena mereka kan dibayar, mereka tuh digaji. Menginjil itu kan bekerja. Jadi mereka mengirim laporan-laporan kepada orang Jerman. Di Jerman laporan itu didokumentasi. Ini dia dokumentasinya itu pakai bahasa Jerman ya. Nah, diambillah, dibacalah sama Dr. Uli Kozok, ditelitilah nih ya. Setelah itu terbukti ternyata Nomensen dan kawan-kawan memang meminta pertolongan kepada Belanda, bahkan bertentangan dengan Sisingamangaraja. Sisingamangaraja justru minta bantuannya kepada Raja Pagaruyung dan Raja Aceh. Mereka bekerja sama melawan penjajahan Belanda karena mereka tidak mau disesatkan dengan misionaris. Nah, jadi teman-teman, memang tidak semua orang Batak itu berpihak kepada warga Sisingamangaraja. Ada yang berpihak kepada penginjil dan berpihak kepada Belanda. Ada yang bilang bahkan mereka mau masuk Kristen. Ada itu, di sini tertulis di buku ini. Ya, di dalam buku ini teman-teman, bahwa Belanda itu memakai zending, memakai lembaga kristenisasi untuk memasukkan paham Kristen ke dalam pemikiran orang-orang di tanah Batak. Karena orang Batak itu dulu agamanya Parmalin ya. Seperti itu. Dan bahkan kalian tahu nggak, Nomensen itu mendapatkan penghargaan dari pemerintah Belanda. Surat penghargaan dari pemerintah Belanda BRMG tahun 1879. Penginjil Nomensen menulis pada tanggal 26 Februari. Dari pihak pemerintah kami menerima dokumen berikut. Atas nama Gubernur Pantai Barat Sumatera, kami ingin mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa tuan-tuan selama ekspedisi militer ke Toba. Di dalam ekspedisi militer, Nomensen dapat penghargaan dari Belanda, teman-teman. Kebayang nggak kalian bahwa agama Kristen dibawa oleh penjajah, misionarisnya bekerja sama dengan penjajah, mendapatkan penghargaan dari penjajah. Itu yang dimaksud Bang Zuma.
Keputusan pemerintah nomor 8 tertanggal 27 Desember tahun lalu 1878 berbunyi sebagaimana berikut. Melalui Gubernur Pantai Barat Sumatera, pemerintah mengucapkan terima kasih kepada para penginjil Renisse Mission Gesellschaft di Barmen, terutama Bapak Ino Mensen dan Bapak Asamonit yang bertempat tinggal di Selindung, atas jasa yang telah diberikan selama ekspedisi melawan Toba. Bayangkan, ekspedisi melawan Toba. Jadi memang berpihak kepada penjajah. Seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh para penginjil-penginjil yang membawa agama Kristen ke Tanah Toba. Itu fakta. Mereka ini anti fakta sejarah, teman-teman. Ya, mereka tuh anti dengan itu. Kenapa? Mereka tahu memalukan sejarah kelam agama mereka. Agama mereka masuk dengan penjajah, penginjilnya bekerja sama dengan Belanda, bahkan ikut sendiri berperang untuk melawan warga pribumi yang tidak mau dijadikan Kristen. Gitu. Karena mereka tidak mau Islam masuk ke Sumatera. Kalau Islam masuk ke Sumatera, orang Belanda tahu orang Islam itu anti penjajahan. Kalau Kristen kan ada ajarannya, patuhlah kepada pemerintah, karena setiap pemerintahan datang dari Tuhan. Dalam kitab Roma kata Paulus, hamba-hamba patuhlah kepada majikan, bukan hanya majikan yang baik tetapi majikan yang juga bengis. 1 Petrus pasal 8, 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Di ayat 19-nya, sebab kasih karunialah kalau kamu menderita sesuatu yang tidak yang tidak harus kamu rasakan. Begitu diajarkan. Jadi penjajah ini datang membawa Bible supaya orang mau ditindas. Karena dalil di kitabnya tidak boleh melawan orang yang menindas. Itu yang dilakukan oleh orang Kristen yang di Afrika, Filipina, Kanada, dan juga di Indonesia. Makanya mereka disebut misionaris. Mereka bawa kitab mereka, mereka ambil tanah orang lain. Mereka Kristenkan orang yang mereka jajah, mereka ambil tanah orang yang dijajah. Siapa yang melakukan itu? Kristen zaman kolonialisme. Siapa yang suruh, yang mengizinkan? Bula Kepausan dengan doktrin inter caetera. Setiap negara daerah yang tidak dihuni oleh Kristen boleh dieksploitasi, bahkan boleh dijajah. Seperti itu doktrin inter caetera, ya. Ada semuanya, kita data, kita bicara pakai buku, ya. Nih di halaman ke-92, Nomensen berulang kali meminta, nih aku tunjukin sama kalian ya, saya punya bukunya. Bentar ya. Nih bukunya teman-teman. Baca ini teman-teman biar kalian tahu bagaimana sejarah Kristen masuk ke tanah Batak. Bukunya cuma 30.000. Islam baca ini, bawa ini buku ini ya. Teman-teman perhatikan, buku ini dibaca. Nomensen berulang kali meminta pemerintah kolonial agar selekasnya menaklukkan Selindung dan menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Nih, Nomensen teman-teman, kebanggaannya orang Kristen nih. Meminta Belanda untuk menaklukkan Selindung di bawah jajahan Belanda. Pemerintah Belanda akhirnya mengabulkan permintaan Nomensen. Si Nomensennya yang minta. Sehingga terbentuk koalisi Injil dan Pedang. Nih, koalisi Injil dan Pedang yang sangat sukses karena kedua belah pihak memiliki musuh yang sama. Siapa musuhnya nih? Si Singamangaraja nih. Jadi Nomensen sendiri menganggap si Singamangaraja adalah musuh. Tuh teman-teman. Ya. Nih bahkan mereka melemahkan aksi para pribumi untuk melawan penjajah. Dukungan dan bantuan para misionaris yang mendampingi ekspedisi militer hingga ke Danau Toba juga mempunyai tujuan lain, yaitu meyakinkan masyarakat bahwa perlawanan mereka sia-sia saja dan mendesak mereka agar menyerah. Tuh. Ini bukunya teman-teman, ditulis sama Dr. Uli Kozok. Ini ISBN-nya ya. Ya, ini ISBN-nya. Ya, International Standard Book Number. Ya, International Standard Book Number. Ini nomor standarisasi internasionalnya ya, guys. Ya, itu data. Ini bukunya, penulisnya Uli Kozok, seorang doktor. Ya. Ini teman-teman, ahli sejarah yang membahas itu. Tapi kawan-kawan Kristen, mereka nggak mau membahas buku. Mereka cuma mau bahas bahwa Tuhan baik, Tuhan baik.
Tuhan kita baik, pokoknya Tuhan kita baik. Pokoknya kalau yang jajah tuh Tuhannya orang Islam. Begitu cara diskusi dengan oten-oten di TikTok ini. Coba kalau di depan kita offline terkencing di celana, kayak mana mampu membantah kita? Nggak mampu, bos. Belajar dulu kau, bos. Bertekuk lutut. Nggak bisa. Gimana mau melawan data sejarah? Oke, Bang Lukas. Halo, Bang Lukas. Jeda dia, Kang. Jeda. Jadi kami itu tidak menyerang iman kalian. Kami menyerang klaim-klaim kalian. Kami tidak peduli kalian menyembah Yesus, kalian menyembah anak Tuhan, itu urusan kalian, nggak ada kaitan dengan kami. Karena kita warga negara Indonesia. Di negara ini kalian diizinkan beragama. Tidak toleransi kami. Negara menjamin kemerdekaan tiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Iya, tapi klaim kalian yang kami bantah. Ya. Klaim bodoh kalian dan klaim bohong kalian yang kami bantah. Apalagi klaim ada nama dari agama-agama orang lain diklaim oleh Anda, yang penyalahgunaannya itu yang dibantah kami, yang kami bantah. Banggalah dengan apa yang kalian miliki. Kenapa nggak teos saja? Kenapa kalau mau umum ya Tuhan saja? Kenapa mesti menggunakan kata-kata Allah? Ini yang kami bantah. Jadi kamu lihat Anda bawa apa yang Anda miliki, jangan kau campur adukan. Kalau kami mampu menghormati Anda, keyakinan Anda, keimanan Anda, kenapa Anda nggak menghormati kami? Dengan cara apa? Dengan menyerahkan yang bukan milik Anda kepada kami. Jangan curang ingin dihormati. Tahu diri aja sih Pak Angon. Tahu diri aja lah gitu loh. Asal mereka tahu diri aja, maksudnya gini loh. Kalau misalkannya kayak tadi kan, mereka kan masuk ke sini. Mereka tanya kata iman, mereka tanya kata Allah. Kita jelaskan menggunakan kaidah bahasa Arab. Mereka tidak terima. Mereka mau kita menjelaskan kata Allah dan kaidah iman dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia pun diakui kok kalau itu datang dari Arab. Kita jelaskan pakai bahasa Arab, mereka nggak terima. Mereka mau kita menjelaskan sesuai dengan kitab mereka. Itu namanya menjajah pemikiran kita. Sudahlah negara kita pernah dijajah sama orang-orang yang agamanya sama dengan mereka. Mereka mau menjajah pula pemikiran kita. Ini nggak boleh. Kita keras dengan itu karena kita keras mengusir penjajah di muka bumi ini. Oke, kita sapa nih Pak Lukas nih. Silakan Pak Lukas, bertanya aja. Orang Kristen di komal saya berada, bertanya aja. Karena saya sudah 6 tahun belajar agama kalian loh. Silakan kalian uji kepahaman saya terkait agama kalian. Silakan kalian bertanya tentang agama saya. Silakan Pak Lukas. Buka mic-nya Pak Lukas. Oke, silakan Pak Lukas. Nggak bisa mungkin. Buka mic-nya Pak Lukas. Dan saya harapkan buka data yang disampaikan oleh Utiripa. Dibuka datanya, jangan sampai Utiripa berbohong loh. Lanjut Pak Lukas. Oke, silakan Pak Lukas. Halo Pak Lukas. Pak Lukas, halo. Pak Lukas. Monitor Pak Lukas. Oke, silakan. Halo. Oh ya, silakan. Pak Lukas, silakan Pak Lukas. Ini apa ini ya? Tentang apa ya? Maaf, saya enggak. Oke. Nyimak dari Selamat datang Pak Lukas di Komal Islam. Komal-komal Islam ini atau rum-rum diskusi lintas agama ini kami bentuk sebagai bentuk reaction atau counter terhadap rum-rum Kristen yang mengolok-olok agama Islam, yang mempertanyakan agama Islam seperti rumnya Edis, rumnya Christian Prince, rumnya Sofiatul, rumnya Bom Bom, rumnya Mikana, rum-rum Kristen-Kristen yang sok tahu tentang Islam. Kami membuka di sini untuk kalian bertanya langsung kepada kami orang Islam tentang agama kami. Dan qadarallahnya kalian bertemu dengan kami yang kami sendiri adalah orang yang sudah hampir lebih dari 7 tahun berdiskusi dengan pendeta-pendeta kalian dan Kristen-Kristen yang adalah apologet. Jadi sedikit banyaknya kami juga tahu tentang kitab kalian. Nah, kalau Anda ingin bertanya tentang kedua agama ini yang kami pahami, silakan. Tapi kalau Anda ingin menjelaskan agama Anda di sini, silakan juga. Tapi nanti kami tanggapi dari sisi pembelajaran kami. Silakan Pak Lukas. kalau bertanya tentang agama
Islam, ya saya tidak punya kapasitas untuk itu. Dan kalaupun itu bertanya silakan, Pak. tentang agama saya, tapi menanyakan agama saya terhadap kalian pun sebetulnya juga tidak pas, karena Ya kalau gitu Bapak mau naik ke sini mau ngapain, Pak? saya nggak tahu, saya kayaknya dinaikkan tadi. Adu panco aja Pak, yuk. Adu panco sama saya Pak, mau Pak? Adu panco Pak. Adu panco aja Pak, besar-besaran. Ini kan dulu. ruang dialog Pak. Ruang dialog itu tadi ruang kita Bapak yang membicarakan. Ya, mengirim mana yang ya permintaan. Bapak yang mengirim permintaan tadi, mungkin Bapak nggak sadar. Jadi Bapak misalkannya di sini ingin membicarakan, kalau berani menguji keyakinan orang lain berarti siap diuji keyakinannya. Jadi tempat ini kita membicarakan itu Pak secara akademik, secara ilmu pengetahuan, bukan secara imani saja. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak suka menguji ajaran agama orang, karena yang pertama itu tidak layak dan tidak pantas, karena kita tidak meyakini Betul. agama tersebut. Untuk Pertama apa? bukan cuma karena Saya nggak meyakini sendiri- Pak, karena ilmu juga nggak ada. Kalau Bapak Bagi menguji saya orang lain harus sendiri- ada ilmu. Bagi saya sendiri, kalau yang kamu bilang tadi bahwa ada room-room yang menjelekan agama Islam, ya saya sendiri memang tidak pernah juga bergabung di situ, dan memang kalau memang dia menjelekan agama yang lain, jelas dia salah. Ya, Karena secara Bapak gini Pak, maaf Pak, izin Pak ya, kini kan kita ditonton 1000 orang. Kita tidak butuh pandangan Bapak terhadap diri Bapak sendiri. Kita butuh, karena yang kita butuhkan itu ilmu tentang agama di sini. ya, Kalau bicara oke. tentang saya orangnya tuh nggak perlu Pak. Kita, maaf Pak, bentar Pak. Kami kan nggak tahu siapa Bapak nih. Kami juga tidak butuh Bapak itu orangnya seperti apa. Karena kalau kita klaim tentang diri kita, orang lain belum tentu bisa buktikan Pak. Saya orangnya toleransi, saya orangnya nggak suka ini loh. Apa pedulinya kami? Karena Komal ini kami buat untuk pengetahuan ilmu Pak. Kalau kita bicara tentang saya loh orangnya toleransi, saya nggak suka gini. Pertama kan Bapak bukan tokoh. Yang kedua kami nggak butuh informasi tentang Bapak. Saya Justru hanya kami di sini menegaskan menaikkan orang-orang yang butuh disposisi. informasi tentang agama gitu loh. Ya, saya Jadi Bapak menegaskan disposisi kalau nggak ada saya bahwa gini aja, kalau Bapak nggak ada kepentingan dengan diskusi nggak usah di sini aja. Gimana? Saya menegaskan disposisi saya bahwa apa yang Anda sampaikan tadi, bahwa saya tidak terlibat dalam hal itu. Tetapi dalam satu sisi, kalau misalnya ada Anda atau room ini menyinggung tentang, bukan menyinggung dalam arti negatif ya, artinya berbicara tentang ajaran agama saya yang menurut saya bahwa itu tidak pas, ya mungkin saya punya kesempatan untuk mempertanggungjawabkan di situ. Boleh lah kalau gitu Bapak pertanggungjawaban saja ya, bahwa saya mengatakan Kristen sesat. Gimana menurut Bapak? Silakan Bapak jelaskan. Menurut Bapak kalau saya bilang agama Kristen itu sesat dari ajaran Yesus, Bapak sepakat nggak? Itu kan terserah Anda mengatakan sesat dan tidak sesat kan? Katanya Bapak mau menanggapi. Bapak nih gimana sih? Iya, saya Katanya menjawab Bapak pertanyaan mau Anda. menanggapi. Biar Silakan. Ya, silakan. Saya menjawab pertanyaan Anda. Anda menanyakan menurut Anda kan? Kalau menurut saya, Bukan menurut saya, menurut ilmu pengetahuan, menurut ilmu filsafat ontologis, menurut ilmu filsafat epistemologis, menurut ilmu antropologi, menurut ilmu definisi esensial agama dan ketuhanan, Kristen itu sesat. Karena menyimpang Ontologis jauh itu dari apa? pengajaran Yesus. Ontologis itu keadaan sebenar-benarnya atau hakikat sesuatu. Contoh, definisi Tuhan dikatakan kepada Yesus, sementara Yesus bukanlah Tuhan karena dia mengklaim bukan Tuhan. Karena dia Oke. mengatakan bahwa dia adalah utusan, dia adalah seorang nabi, dia hamba Tuhan, dia adalah anak manusia. Maka hamba Tuhan dan anak manusia tidak mungkin secara esensi atau ontologis adalah Tuhan. Nah, ini yang disebut dengan sesat. Yesus ajarkan apa, kalian imani apa. Nah, kami bisa membuktikan bahwa orang Kristen itu hanya mengklaim-klaim saja pengikut Yesus, padahal mereka pengutuk dan penyembah Yesus. Seperti itu. Nah, silakan Anda bantah menggunakan parameter ilmu pengetahuan, bukan doktrin agama kita, tapi ilmu pengetahuan ontologis dan epistemologis. Saya bicara dari sisi filsafat ya, ilmu ontologis dan epistemologis. Silakan. oke. Gagasan retorika yang berkembang bahwa gagasan yang menolak inkarnasi secara ontologis yang Anda bilang tadi, non analogis dan ontologis, itu
mungkin tidak bisa menjembatani dunia melalui sejarah dan tubuh manusia yang seperti Anda bilang. Anda mengatakan bahwa secara ontologis memang kami sesat. Ya, iya kan? Secara ontologis kan? Dan Anda sudah menjelaskan bahwa ontologis itu tentang ilmu tentang keberadaan atau metafisika. Jadi Kristen itu sesat karena mengatakan Yesus. Bagaimana tadi? Kristen itu sesat karena? Ya, gini Pak, kan Kristen itu artinya pengikut Kristus kan Pak? Ya. Itu kan pengakuan. Nah, sementara kalau kita uji di lapangan, faktualnya Kristen itu tidak pernah mengikuti Yesus dalam hal liturgi keagamaan. Siap. Sekarang yang kamu uji di lapangan itu tesisnya seperti apa? Bapak lihat video saya, ribuan video ketika berdebat, berdiskusi dengan umat Kristiani. Saya 7 tahun, Pak. Contoh saya uji ya. Saya tidak pernah ikut. Ya kan Bapak bertanya, gimana sih? Bapak kan bertanya ke saya. Artinya sekarang ini kalau Anda minta saya mahasiswi Pak, saya sedang membuat skripsi tentang keberhasilan dialog lintas agama di TikTok. Bapak kalau nanti baca aja, jurnal saya sedang mau publish Pak tentang menjawab Esra Soru nanti. Saya mahasiswi Pak. Kalau Bapak bicara tentang analisa, saya ini pendiskusi yang 7 tahun. Bapak bisa lihat videonya secara di YouTube saya. Ketika saya mengkonfirmasi kepada orang Kristen, wahai Kristen, mana satu ajaran Yesus yang kalian terapkan dalam ritus-ritus keagamaan kalian? Tidak ada Pak. Mana pernah Yesus mengajarkan ke gereja? Mana Yesus pernah mengajarkan berdoa begini Pak? Yesus tuh doanya gini, menengadah tangan. Mana pernah Yesus mengajarkan joget-joget di gereja? Jadi mana Yesus pernah membatalkan hukum Taurat? Semua liturgi, ritus-ritus di Kristen itu berkembangnya berdasarkan sejarah, mengikuti tradisi-tradisi Pak, seperti tradisi Saturnalia yang kemudian diikuti oleh orang Kristen menjadi Natal. Dan itu ada fakta-faktanya. Bukan berarti saya yang harus datang-datang ke Romawi untuk membuktikan itu. Kita kan punya literatur, ada situs, ada website, ada jurnal yang bisa kita baca. Nah, tentang tidak ada satupun ajaran Yesus itu yang diikuti oleh ritus kekristenan itu, saya membuktikannya dengan tidak ada satupun yang mampu menunjukkan data. Bahwa tidak ada satupun umat Kristen, baik pendeta ataupun jemaat awam, yang bisa tunjukkan, ini loh ritus kami diajarkan sama Yesus langsung dan Yesus menjalankannya dan kami ikuti. Yang ada malah kalian mengingkari. Contoh, Yesus itu pengikut hukum Taurat karena dia orang Yahudi, maka dia bersunat. Kristen tidak bersunat karena ngikutin Paulus. Kristen, Yesus itu adalah orang yang mengikuti hukum Taurat. Ya, kalian membatalkan hukum Taurat sesuai dengan apa yang diinginkan Paulus, Efesus pasal 2 nomor 15. Kemudian, Yesus tidak mengajarkan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1 pribadi, 1 dalam 3 pribadi. Bahkan Paulus pun dalam 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6 membedakan antara Allah dan Tuhan dan tidak mengatakan bahwa dua-duanya homoousios. Nah, bahkan kalian itu ajarannya mengikuti Tertullianus tentang Tritunggal. Kitab yang kalian kanon itu mengikuti kanon Athanasius. Walaupun sebelumnya Marcion telah mengkanon kitab-kitab, tapi membedakan Tuhan PL dan Tuhan PB. Nah, kemudian ritus-ritus keagamaan kalian mengikuti tradisi Helenistik yang nggak ada kaitannya dengan tradisi keyahudian. Kalian bahkan tidak mengikuti sama sekali tradisi keyahudian yang mana itu adalah nenek moyang dari Yesus. Makanya saya tanya, ketika kalian mengaku sebagai pengikut Kristus, apa ritus dan liturgi agama kalian yang diajarkan Yesus yang dijalankan sendiri? Nah, terus mematikan anak manusia untuk menyelamatkan dosa, mana pernah itu diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu? Nabi-nabi terdahulu mengajarkan kalau kalian berdosa, kalian tumbalkan lembu. Kalau kalian menumbalkan Tuhan, mending masih suku Molok. Suku Molok masih menumbalkan anak manusia. Kalian menumbalkan anak manusia yang katanya adalah Tuhan. Level kalian itu tingkat tinggi NPD-nya gitu loh. Seolah-olah Tuhan penting kali, Tuhan mati untuk kalian yang nggak ada gunanya bagi peradaban kebanyakan. Gitu loh. Makanya kami bilang kalian tuh sesat menurut ontologis dan epistemologis. Kenapa seperti itu? Ontologis Tuhan artinya pencipta yang tidak diciptakan. Di kitab kalian Yesus diciptakan. Di 2 ayat dalam kitab Wahyu dan Tesalonika. Kalian definisi Tuhan secara esensial bukan manusia. Kalian berkata bahwa manusia itu adalah Allah dan Allah itu adalah manusia. Secara ontologis sudah gagal paham. Epistemologis juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana asal muasal iman kalian berasal.
Kalau ditanya siapa yang ngajarin kalian pertama sekali bahwa Yesus adalah Tuhan, kalian bilang Yesus. Kami minta dalilnya, kalian nggak bisa tunjukkan. Jadi ini Pak, kalau saya itu argumentasinya by akademik, menggunakan kaidah ilmu. Saya mahasiswi semester akhir komunikasi penyiar Islam. Dalam kuliah saya ada mata kuliah Kristologi, ya, tetapi saya lebih banyak mendalami Islamologi. Baik. Berarti kan semua yang kamu sampaikan itu kan merupakan konklusi kan? Kesimpulan. Karena Anda Pernyataan Pak, kesimpulannya belum. Kesimpulannya itu adalah Kristen sesat gitu loh. Ya, itulah konklusinya kan, berarti kami sesat. Ya kan? Itu kan konklusi. Menurut ontologis dan epistemologis ya. Ya, dari tesis yang bukan menurut bikin, Islam ya, Pak. Menurut tesis yang Anda bikin kan, sekarang saya bertanya, sumber otoritatif yang Anda pakai sebagai data apa saja? Misalnya begini. Hak warga negara Indonesia lah, Pak. Apa sih Bapak ini? Emang saya lagi uji ilmiah di sini. Maksud saya, misalnya Anda sudah mengambil sumber otoritatif dari Katolik misalnya. Misalnya dari KGK, Katekismus Gereja Katolik yang mengajarkan tentang ini. Sudah Anda ambil seperti itu? Apa kaitannya, Pak? Supaya datanya itu bisa diverifikasi. Iya, supaya data apa kaitannya? Bapak tahu sumber dari KGK? Ya udah, gini aja deh. Apakah KGK itu valid? KGK itu valid nggak, Pak? Dari Yesus? Sebelum Anda menggugat bahwa apakah KGK bukan menggugat, saya menyampaikan berdasarkan kajian ontologis dan epistemologis. Nah, Anda mempertanggungjawabkannya. Kenapa saya yang harus cari di KGK, Pak? Anda yang harusnya mengajarkan ke saya menurut KGK begini loh, Dek Rifa. Kok saya yang harus cari KGK? Saya kan ini karena Anda sudah konklusi tadi, kan Anda sudah bahwa Kristen sesat menurut ontologis dan epistemologis. Anda bantah lah. Makanya, kalau Anda sudah menyimpulkan, berarti Anda sudah mengambil data yang sebanyak-banyaknya. Datanya berdasarkan definisi esensial, Pak. Nah, definisi ontologis dan epistemologis, Pak, ilmu filsafat yang kita pakai itu tidak mewakili semua kekristenan. Lah, makanya bantah. Anda bantah saya. Anda kan Kristen, tentu tidak sepakat dengan konklusi saya. Bantah saya pakai data KGK. Kok saya yang harus cari KGK? KGK itu sumber otoritatif Katolik. Orang Katolik yang nggak mungkin bilang agamanya sesat. Pasti dia bilang agamanya benar. Apa ini? Kamu dengar baik-baik pernyataan saya. Jangan nyerocos terus. Dengar baik-baik pernyataan saya. Saya kan bertanya, apakah dari konklusi Anda itu, tesis yang Anda buat itu, data yang Anda ambil sudah ada ambil dari otoritas Gereja Katolik? Ya enggak misalnya, lah. Kenapa dari Katolik seperti itu? Ya enggak ada, Kak. Jangan main gitar dulu di atas ini. Kita lagi diskusi, turunkan orang-orang yang main musik. Kita lagi diskusi kok. Ya gini loh Pak, saya jawab, saya jangankan mengambil data KGK, membacanya saja tidak, karena tidak ada kaitannya dengan Yesus. KGK itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Apa hubungannya kita bicara tentang Yesus, Pak? Oke, sekarang saya bisa mengatakan bahwa konklusi yang Anda buat itu tidak benar. Bahwa konklusi yang Anda buat itu kenapa nggak benar? Tidak berimbang dan distorsif. Ya, alasannya apa? Alasannya apa distortif? Karena yang Anda pakai itu adalah dari data yang Anda ambil sendiri. Tidak. Ya, data apa yang saya ambil? Ya saya ambil sendirilah data dari kaidah ilmu filsafat. Menurut ilmu filsafat, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak mewakili otoritatif yang lain? Ya, siapa yang mengatakan? Siapa yang memberikan otoritas Bapak mengatakan itu tidak bisa? Sebagai apa Bapak? Saya tanya, sebagai apa Bapak mengatakan bahwa saya tidak berhak menyimpulkan menggunakan kaidah filsafat? Sebagai apa Bapak bicara itu? Otoritas Bapak apa? Bapak kalau dosen filsafat boleh saya benarkan. Sebagai dosen filsafat saya menolak tesis kamu karena menurut filsafat itu salah. Tapi sebagai orang Katolik saya menolak kaidah kamu. Nggak nyambung. Kita bicara kaidah ilmu pengetahuan, bukan kaidah doktrinal.
Di gereja Katolik kalian tuh punya doktrin. Persoalannya- Saya bicara pakai ontologis dan epistemologis. Ontologis keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu, Yesus yang epistemologis kami tentang ikuti sumber-sumber. Gimana sih ini? mengikut ajaran agama orang, itu persoalannya. Ya, memang kami iya. harus berimbang. Jadi Ya, harus berimbang. imbangi. Bisa dari ayat Ya udah sesuai imbangi. dengan kehendak Anda Ya udah sendiri. imbangi. Ya memang imbangi, saya bantah. Tidak bisa. Kalau Anda Loh, mau tidak bisa supaya bantah kok malah data menyalahkan. itu berimbang, saya tidak menyalahkan. Apa gunanya? Karena tesis Apa yang- gunanya KGK bagi karena saya sekarang? tesis yang Anda buat itu tidak berimbang, itu distorsi. Ya, apa gunanya Itu salah. KGK bagi Jadi saya tidak sekarang? perlu. Jadi sekarang itu menurut saya memang tidak perlu kita membahas itu. Iya, karena sudah- gunanya dari KGK awal sudah apa bagi distorsi. saya? Seandainya Sudah KGK distorsi. ada nih, KGK setumpuk nih, saya baca. Apa gunanya? Bisakah KGK itu membantah tesis saya? Bisakah dokumen-dokumen magisterium Katolik membantah yang saya sampaikan? Kalau tidak bisa membantah, ngapain saya baca KGK? KGK itu penuh dengan doktrin dan pengajaran gereja. Yang saya bantah justru pengajaran gereja yang mengklaim kami pengikut Kristus. Mana buktinya? Tidak ada. Secara ontologis apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti? Natal. Sejak kapan Natal diajarkan Yesus? Bukan Yesus. KGK itu ajaran gereja Katolik. Apakah itu ajaran Yesus? Buktikan kepada Kasihan saya sekali. bahwa KGK itu ajaran Yesus. Kita kan di sini ontologis arti kata Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus. Apa yang diikuti dari Yesus? Baca kitab sucimu. Apa? Kasihan sekali sebetulnya saya melihat. Wah. Konklusi Anda itu Kok terlalu orang-orang sempit. yang belajar dikasihani, orang-orang yang nggak pernah baca malah hebat gitu. Anda membawa-bawa KGK. Sebutkan satu poin di KGK yang membantah argumen saya. Saya sudah bilang. argumen Kenapa saya Anda yang harus itu- belajar KGK? Kok Tesis saya yang Anda harus baca itu- KGK? Saya Otoritas Anda mengatakan tesis saya tidak diterima sebagai apa, Bapakku, Pak Lukas? Sebagai dosen pembimbing kah? Sebagai ahli filsafat kah? Sebagai dosen apa? Anda Tesis sendiri yang tidak Anda punya buat ini, otoritas. dengar dulu. Tesis argumen Anda bahwa tesis saya gagal itu otoritasnya sebagai apa bicara di sini? Sebagai umat karena Kristen yang Anda tersakiti. tidak mengambil tidak mengambil data yang berimbang sehingga Data mana yang sampai bisa kepada- mengimbangi? sampai kepada kesimpulanmu seperti itu. Data Makanya saya apa bilang, yang bisa tesis Anda itu mengimbangi? tidak bisa- Data apa KGK misalkannya? Coba mengimbangi itu kan gini. Ada Bu, serangan, ada Bu, bantahan. Bu. KGK bisa membantah nggak serangan saya? Bisa. Tesismu tentang apa? Makanya saya tanya tesismu Secara tentang apa? aduh, kok diulang lagi? Tadi kan saya sudah bilang, menurut pendapat saya secara ontologis dan epistemologis, Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi penyembah dan pengutuk Yesus. Itu secara ontologis dan epistemologis. Orang Kristen hanya mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, padahal tidak pernah mengikuti kata-kata Yesus. Itu yang saya maksud. Nah, KGK, mana poin-poin dari KGK yang membantah itu? Contoh, di KGK tertulis bahwa semua ajaran Katolik itu diajarkan Yesus langsung. Bawa datanya ke saya, baru terimbangi. Itu namanya penyeimbang. Penyeimbang itu ada argumen, pendapat, ada bantahan. Kalau tidak ada bantahannya, berarti Anda berharap saya mencari bantahan untuk diri saya sendiri dalam KGK gitu. Hebat kali Bapak. Masa saya yang bawa tesis tiba-tiba saya bantah pakai doktrinnya Katolik? Itu namanya Bapak lucu, pengen dicubit pakai tang pipinya ya. Bapak lucu Sekarang banget. saya bicara, ya. Silakan. Dalam pandangan gereja Katolik, kalau Anda bicara tentang secara ontologis ya, Kristus itu secara ontologis itu dia mempunyai dua kodrat atau divinatur ya, itu Allah sejati dan manusia sejati. Jadi ilahi dan manusiawi. Itu sudah Anda bikin di dalam tesis Anda? Bapak, saya ini pendiskusi, Pak. Pertanyaan Ya, oke. saya adalah, Enggak, sebelum saya Anda lanjutkan. mempertanyakan tesis saya otoritasnya Sebelum saya apa? Sebelum saya lanjutkan, saya Anda dulu, tanya sudah tesis masuk saya dalam sebagai tesis Anda. apa? Saya kalau mau kasih tesis saya ya ke dosen saya lah. Anda otoritasnya apa? Coba definisikan ontologisme.
tesis Anda itu kan menyangkut ajaran saya, kan perlu saya Ya bertanya. iya. Nah, kalau begitu, sejak kapan ada pernyataan secara otoritatif bahwa tesis itu mengikuti semua pemikiran Anda? Saya menyampaikan dari pemikiran kaidah saya. ontologi. Loh, Pak, Tidak bisa. dengarkan baik-baik. Pak, kalau data yang Anda di sini mau berimbang membantah itu, pakai dengar data. dulu. Iya, saya akan jelaskan. Tapi Ya udah. saya Ginilah, orang Kristen dari tadi hampir 30 menit bawa tesis antitesisnya aja nggak ada. Saya membawa pernyataan saya berdasarkan sisi filsafat tentang ontologis dan epistemologis. Ontologis Oke. artinya keadaan Saya sebenar-benar. paham. Diam dulu, sebentar dulu ya. Kalau mau menang-menangan Bapak menang aja ya. Dari tadi Bapak tidak tunjukkan data sama sekali. Mari kita bahas. Saya mau tanya dulu kepada Anda. Menurut Anda definisi Tuhan itu apa? Silakan dijawab. Biar kita samakan dulu pendapat dulu. Menurut Anda Tuhan itu definisinya apa? Ya, Tuhan Benar apa ya? definisinya? Kita pakai Kita gereja harus Katolik ya. pelan-pelan. Oke, kita Jangan- pakai gereja Katolik. Jangan potong-potong ya, jangan potong-potong ya. Kita harus pelan-pelan supaya sama. Jadi Oke. dalam pandangan gereja Katolik itu, Kristus yang kami bilang secara ontologis itu, dia itu manusia sejati dan Allah sejati atau dua kodrat, ilahi dan manusiawi. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya, ini masuk nggak dalam tesismu? Supaya Apa berimbang ini? gitu maksudnya. Kamu ini apa sih ngomongnya? Yang saya tanya, yang saya katakan itu adalah Kristen secara definisi ontologis artinya Iya. pengikut Yesus. Bentar dulu, Pak. Saya Ini tahu. orang kamu bertanya tesis saya bicara menggunakan pernyataan verbal. Menjelaskan itu tidak bisa langsung menjawab pertanyaan. Aduh, Kristen, kalian ini kalau nggak mampu menjawab jangan nggak usah dipaksakan. Dari Nah. penjelasan Gini Anda bilang aja, secara kalau Anda ontologi. tidak sepakat dengan pernyataan saya, Anda lapor kantor polisi sana ya. Udah, ya. Kita di sidang pengadilan aja ketemu tesis. Saya membuat pernyataan berdasarkan definisi ontologis ketuhanan. Tuhan artinya adalah pencipta yang tidak diciptakan. Sepakat nggak kalian? Kalau definisi Tuhan yang adalah sembahan, Yesus itu memang sembahan. Tapi bukan sembahan yang benar. Itu loh. Ada etimologi, ada makanya kalau seandainya ke sini itu belajar dulu. Ada yang namanya istilah etimologi secara bahasa, ada terminologi secara istilah, ada aksiologi, estetikanya, ada yang namanya secara apa lagi tuh, esensi atau hakikatnya. Kata Tuhan baik etimologi, ya etimologi itu bisa diterima tuh. Kata Tuhan itu dari kata ilah, atau dari kata God, atau kata dewa, atau kata theos, yang artinya adalah yang disembah, yang dituhankan. Kipas pun boleh dikatakan Tuhan kalau ada yang nyembah kipas. Tapi dalam terminologi Tuhan artinya pencipta yang tidak diciptakan. Yesus tidak bisa masuk ke ranah itu karena Yesus diciptakan menurut kitabmu, nggak pakai KGK. Ya, begitu juga bahwa yang namanya Tuhan secara esensi adalah kekal, tidak pernah mati. Yesus mati, bukan manusia karena bukan makhluk, karena kholik. Maka Yesus bukanlah kholik, dia adalah manusia. Coba tunjukkan kepada saya kamus ontologisnya bahwa manusia itu adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia. Sedangkan makhluk roh yang berubah menjadi manusia disebut siluman. Manusia yang berubah menjadi orang-orang kuat disebut mutan. Anak manusia lahir dari perkawinan dewa dan manusia disebut titan. Tiba-tiba Tuhan jadi manusia tetap Tuhan. Tuhan kemanusia-manusiaan. Kalian itu kamus kalian pelintir kalian kamuskan. Suka-suka nenek moyangnya aja. Kamus kalian pelintir kalian kamuskan. Tidak ada aja. Apa urusannya dengan KGK? KGK itu adalah doktrin dari gereja Katolik, di mana gereja Katolik mengajarkan orang-orang Katolik untuk percaya dogma infalibilitas. Apa arti infalibilitas? Tidak akan pernah magisterium dan paus itu salah dalam mengajar keagamaan, walau dalam personalnya bisa salah. Nah, ini yang tidak bisa diterima karena ini doktrin, tidak bisa diuji dengan ilmu pengetahuan. Interupsi. Yes. Coba jelaskan apakah umat Islam itu pengikut Allah, pengikut Nabi Muhammad, mungkin bisa membanding mereka. Jelaskan itu. Oh jelas. Tadi. Semua ritus, liturgi
ibadah umat Islam yang tidak mengikuti Nabi Muhammad disebut bid'ah. Ibadah loh ya, ibadah. Contoh sholat. Kalau sholat diwajibkan 5 waktu, kalau ada yang 3 waktu, bidat. Siapa yang mencontohkan sholat? Rasulullah. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Perintahnya di Al-Quran. Wa aqimus sholat. Bagaimana sholatnya? Ada dalam hadis. Karena Al-Quran bukan hadis, hadis bukan Al-Quran. Keduanya wahyu. Keduanya pengajaran dari Allah melalui perbuatan lisan Nabi Muhammad ibnu Abdullah. Ada puasa, ya, ada dalil perintahnya dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bagaimana puasanya? Dalam riwayat hadis dipraktekkan, diajarkan baginda Muhammad ibnu Abdullah, berbuka dan sahur. Apa yang boleh dilakukan ketika berpuasa? Diajarkan oleh baginda. Kemudian melaksanakan zakat, ada perintah di Al-Quran. Haji, ada perintah di Al-Quran. Rukun Islam itu semua perintah fundamentalnya di Al-Quran, dan ajarannya, detailnya di dalam riwayat hadis. Kenapa dalam hadis? Karena Al-Quran menceritakan, menyampaikan apa adalah perkataan Allah yang di dalamnya itu tidak bercampur. Bentar, laptop aku ini tidak bercampur dengan perkataan manusia. Begitu. Aduh dulu. Silakan dulu Pak Angon. Bentar. Laptop aku ini. Pintar ini ya. Baik, mungkin ada tamu, izin saya menyapa dulu. Pak tamu, Pak Alfred. Selamat pagi Pak Alfred. Jam 9 di sini. Ya pagi juga. Dari Kristenan Pak? Iya, Kristen. Sebentar. Baik, terima kasih. Pak Jun, monitor Pak Jun dari Kristenan Pak Jun. Jun di ini moderator. Oh, sama Pak. Baik, begitu Pak Alfred aja Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak. Dia backup kita. Ya. Pak Alfred, mungkin ada sesuatu yang Bapak nggak nyaman karena tadi Utiripa merasa keberatan ketika ada satu kalimat di kitab kalian tapi dalam aplikasi nggak ada, itu kemudian dijadikan tuduhan bahwa kalian tidak konsisten antara kalimat dengan perbuatan. Saya memastikan lagi bahwa saya contohkan kepada Utiripa, apakah umat saya pengikut Nabi Muhammad, apa umat saya pengikut Allah gitu kan, dijelaskan oleh beliau. Saya yakin Alfred mungkin bisa menyimak ya apa yang kemudian di antara dua kalimat ini yang satu dilaksanakan, satu hanya sebatas kibul-kibulan saja, bohong-bohong saja. Mungkin itu Pak Alfred. Silakan Pak Alfred. Ya. Selamat siang semua. Selamat siang Pak Alfred. Baru gabung ini. Cuman sekedar dengar-dengar sebenarnya, tapi kayak macam saya ini ingin tahu lah bagaimana sih itu Kristen, bagaimana agamanya apa Pak? Saya Kristen. Oke. Anda berhadapan dengan saya yang adalah pendiskusi lintas iman yang secara experience hampir kurang lebih 7 tahun dengan dokumentasi di berbagai macam YouTube. Silakan disaksikan. Dan yang saya hadapi ini bukan hanya sekedar jemaat awam. Saya sudah berhadapan dengan para pendeta Anda, Bapak Pendeta Budi Azali, Ezra Soru, MYM, dan banyak pendeta-pendeta Anda, Martin Nali, Lamsen Neibaho, ya, tokoh-tokoh kekristenan seperti Penatua Utiwati Mena. Begitu juga dengan apologet-apologet kalian, Edis, CRK, bahkan Mikana sekalipun. Saya sudah pernah berhadapan dengan mereka. Nah, dari experience diskusi itu, saya belum pernah mendapatkan informasi yang clear bahwa betulkah Kristen ini original pengikut Yesus. Tetapi yang saya lihat adalah kalian itu penyembah dan pengutuk Yesus. Nah, kalau kita bicara secara etimologi kata pengikut, pengikut itu artinya adalah orang yang mengikuti ajaran apa yang diajarkan oleh tokoh. Contoh, kami pengikut Muhammad ibnu Abdullah, makanya kami disebut sebagai umat Muhammad. Umat Muhammad ini artinya bukan cuma sekedar pengikut, tapi orang yang kepada umat itulah Rasul itu turun. Dan tidak semua umat Muhammad akan ikut Muhammad. Ada orang munafik di antara kami. Maka secara esensi kami bisa mempertanggungjawabkan definisi-definisi di Al-Quran. Apakah setiap Islam pasti Islam? Belum tentu. Mengaku Islam belum tentu aslam atau patuh. Makanya ada istilah munafik, fasik, zindik dalam Islam. Nah, kalian mengklaim kalian itu Kristen. Makanya Kristen menjadi nama agama. Ya, Kristen itu kan pertama kali muncul di Antioquia di tangan Paulus setelah Yesus tidak lagi di dunia. Nah, untuk pertama kalinya jemaat, orang-orang yang mengklaim dirinya pengikut Paulus itu disebut sebagai Kristen.
Nah, kalian mengklaim kami ini loh pengikut Yesus, sementara ketika kita uji secara faktualnya atau kita coba koherenskan antara argumen klaim dengan kenyataan, saya bertanya, Kristen mana yang mengikuti Yesus secara totalitas? Maksudnya, satu saja ajaran yang ketika Yesus katakan, perintahkan, lalu itu menjadi liturgi atau ritus di dalam sistem kepercayaan kalian. Katolik kah, Kristen Protestan kah, Kristen apakah? Maka mana satu ajaran, kita tunjukkan satu ajaran dulu, sedangkan satu ajaran aja saya belum ketemu, apalagi keseluruhan. Mana yang diajarkan Yesus dalam ritus keagamaan kekristenan? Begini, boleh saya tanya Umi? Silakan. Cuma mau tanya begini, coba tolong menjelaskan kepada saya sudut pandang Umi tentang surga. Kalau mungkin Umi mungkin tahu tentang surganya Kristen, tapi saya coba mau bandingkan bagaimana Umi menjelaskan tentang surga yang dari Kristen dengan surga yang kayak Umi punya iman sebagai Islam. Kenapa kita melompat dari tema? Saya belum bisa ikuti Umi punya narasi karena saya orang awam. Oke, baik di Kristen dan di Islam diakui bahwa surga itu sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata dan belum pernah kedengaran oleh telinga. Tapi bedanya, surga Islam adalah kenikmatan, surga Kristen bukan kenikmatan menurut doktrin. Tapi secara faktual dalam kitab Anda, di surga itu ada kenikmatannya, ada kawin, ada makan memakan, bahkan ada janji 100 istri. Nah, tetapi Kristen menolak itu sebagai keyakinan yang tertulis, tapi dianggap itu sebagai sesuatu yang harus diinterpretasikan karena kesalahpahaman terkait ayat ketika Yesus ditanya oleh orang Farisi, bagaimana nanti kalau seseorang wanita bangkit, siapa suaminya? Maka dijawab oleh Yesus, hari kebangkitan tidak ada kawin, tapi hari kebangkitan nanti seperti malaikat di surga. Orang Kristen memahami bahwa maksudnya nanti di surga seperti malaikat. Padahal Yesus bilang, hari kebangkitan nanti seperti malaikat di surga. Ingat lo ya, malaikat dalam Islam tidak kawin, malaikat dalam Islam tidak bergender. Hari kebangkitan nanti menurut Yesus adalah sebagaimana kehidupan malaikat di surga, tidak kawin. Ini perkara kawin konteksnya. Tapi di Kristen dipahami interpretasinya adalah nanti di surga nggak kawin. Dan itu dibantah oleh ayat-ayat di mana Matius 19:9 Yesus menjanjikan kenikmatan duniawi kalau nanti di surga 100 istri, 100 ladang, 100 anak. Walaupun mungkin kita pahami ini, oh ini bukan ini nanti bicara kualitas, bukan berarti jumlah. Oke lah, saya sepakati. Setidaknya Yesus menjanjikan kenikmatan duniawi di surga. Baca Matius 19:29. Nah, jadi kalau Anda katakan surga menurut Yesus dengan surga menurut Islam itu sama-sama ada kenikmatan, ada makan-makannya. Makanya Yesus berkata, nanti Bapak Abraham itu makan di meja, ada makan-makannya. Jangan bilang makan rohani, karena kalian tidak pernah lihat bagaimana di surga itu nanti makan. Karena Yesus ke surga pun mohon maaf nih, Yesus, Henok, Elia, orang-orang yang sudah pernah ke surga itu mohon maaf, alat kelaminnya tidak ditinggal di dunia, tubuhnya tidak ditinggal di dunia. Mereka naik sejasad-jasad utuh, kecuali kalian bisa buktikan mereka naik pakai roh. Atau kalian mau bilang ketika mereka naik tiba-tiba kena atmosfer bumi meleleh itu daging gitu, tinggal rohnya aja naik ke atas. Atau ngarang namanya itu. Ya. Setahu saya di kitab kalian yang bisa membuktikan bukti kalau Yesus naik ke sebadan utuh, dia sempat makan ikan goreng dulu sebelum naik ke surga. Ya memang kalau saya mengikuti semua apa yang dijelaskan itu Umi Rifa, saya memang seperti saya katakan tadi, saya ini orang awam Umi. Saya cuman Yaudah saya kasih ayat aja. Karena Anda orang awam, saya biblosi ya. Saya berikan kitab Anda untuk Anda pelajari. Anda catat ayat Matius 19 nomor 29. Di situ ada penyelewengan tekstual oleh LAI. Kata geneika dalam teks asli itu yang juga masih tidak dihilangkan oleh King James Version, yang artinya adalah wife atau istri, itu dihilangkan di LAI. Ya, harusnya tertulis mendapat 100 kali lipat istri, tapi di LAI dihilangkan kata geneikanya.
Tapi di King James Version itu masih ada kata wife. Jadi Matius 19:29 Yesus menjanjikan hidup kekal dengan nikmat 100 kali lipat ladang, anak, orang tua, keluarga dan istri termasuk di situ. Jadi kalau kita bahas secara tekstual, maka kalian mungkin menerima, akan nggak mungkin anak kita jadi 100 kali lipat, nggak mungkin istri kita di cloning jadi 100 kali lipat. Oke lah. Tapi setidaknya di ayat itu Yesus menjanjikan kenikmatan duniawi. Apa yang dimaksud dengan kenikmatan duniawi? Kenikmatan yang kalian nikmati waktu di dunia. Matius 19:29. Nah, bagaimana mungkin kalian yang katanya menjadi roh di surga nanti menikmati kenikmatan ladang, anak? Kan itu kan nggak mungkin, kecuali kalian mengatakan bahwa Yesus pakai perumpamaan. Ya tunjukkan fakta-fakta kalau itu perumpamaan, berarti surga kalian surga perumpamaan kan, seperti itu. Saya mau ke toilet dulu, ambil alih dulu Pak Budak Angon, Greg dan Jun dulu. Bapak Saya sebentar. juga sampaikan terima kasih atas penjelasan dari Umi. Siap. Sebagai apologet Islam, toh saya orang Kristen tetap mengasihi semua walaupun kita berbeda keyakinan. Saya diajarkan mengasihi siapa saja. Jadi saya minta maaf kalau saya mungkin ada yang tidak terlalu nyambung. Tidak Pak, Karena Bapak saya tidak cuma salah. Bapak saya tidak suka-suka salah. saja. Ya, saya cuma suka-suka. Orang untuk seperti Bapak ini oknum ya. menimba ilmu kan, cari-cari. Dengar teman-teman ya, informasi. Pak Alfred ini oknum. Jarang-jarang ada Kristen sesantun ini ya. Rata-rata Kristen naik ke sini kejang-kejang ngamuk. Lanjut dulu dengan saudara saya yang santun juga. Oke, saya juga semua izin dulu, nanti waktu-waktu yang lain saya bisa gabung lagi. Makasih atas semua siap, Bang yang Alfred, sudah siap, kasih siap. kesempatan saya gabung di sini. Terima kasih. Ya, Siap, semua diberkati Tuhan. Ya, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.